Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah cinta Laila Majnun adalah kisah cinta mengharukan yang dianggap nyata. Kebenaran peristiwanya ini awalnya tersebar dari satu orang kepada orang lain, sehingga terlahir berbagai versi dan varian. Baru pada abad ke-12 dituangkan kembali dalam bentuk tulisan oleh Nizami, seorang penyair dari Ganjavi, wilayah Azerbaijan. Versi ini yang paling dikenal oleh orang, lalu menyebar ke wilayah lain sehingga sampai sekarang menjadi kisah saduran atau penceritaan kembali yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Qais mencintai Laila dengan segenap jiwanya. Meski rasa cinta itu terhalang, namun laki-laki itu tak kenal menyerah atau memindahkan hatinya kepada gadis lain. Bahkan ia terus memelihara rasa cintanya kepada Laila. Rasa cintanya yang terhalang itu membuat hidupnya tiba-tiba berubah. Ia berjalan tak tentu arah sambil mendendangkan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya meneriakkan namanya si Majnun, si orang gila. Cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Dikisahkan pada suatu masa di Jazirah Arab tinggal seorang pria, tepatnya seorang raja besar bernama Sayyid, yang menjadi pemimpin sebuah suku yang dikenal sebagai suku Bani Amir. Tak ada penguasa lain yang menyamai kemakmuran serta kesuksesannya, dan keberaniannya sebagai pemimpin telah dikenal di seluruh pelosok wilayahnya. Bagi kaum miskin, ia adalah seorang dermawan. Pintu-pintu gudang hartanya selalu terbuka dan ikatan dompetnya tak pernah tertutup. Sifatnya yang ramah kepada para pendatang asing pun sangat terkenal. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia merasa bersyukur menikmati segala rasa hormat yang biasanya hanya ditujukan kepada para sultan serta khalifah. Namun ia melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, ia bagaikan sebuah lilin yang secara perlahan meleleh tanpa dapat memberikan berkas cahaya bagi lainnya. Kesedihan yang teramat menggelayuti hatinya membuat hari-harinya makin terasa suram, yakni Sayyid tidak memiliki putra. Apa artinya kekayaan melimpah serta kekuasaan besar bagi seorang bila ia tak memiliki seorang pun putra? Apa artinya kemuliaan serta kewajiban jika tak ada seorang pun yang akan meneruskan nama besar keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan itu pun menghantui benak si pria tua, dan semakin ia memikirkannya, semakin besarlah kesedihannya. Doa-doanya tak mendapat jawaban, dan segala amalan yang dilakukannya hanya sia-sia. Ia menanti datangnya bulan purnama yang tak pernah muncul, sebuah taman bunga mawar yang tak akan pernah mekar. Meskipun begitu, ia tak kehilangan harapan. Begitu besar hasratnya untuk memiliki anak hingga ia melupakan hal-hal lainnya demi mendapatkan satu hal yang sangat didambakan namun tak dimilikinya. Ia mengabaikan karunia Tuhan yang telah diberikan kepadanya, yakni karunia kesehatan, kekayaan, serta kekuasaannya. Bukankah cara berpikir manusia memang demikian? Ketika tujuan tak tergapai dan doa tak terjawab, pernahkah kita berpikir bahwa keheningan Tuhan justru demi kebaikan kita sendiri? Dan begitulah Sayyid berdoa dan berpuasa dan terus memberi sedekah hingga hampir saja ia mengakui kekalahannya. Pada saat itulah Allah mengabulkan permintaannya. Ia akhirnya diberikan seorang bayi laki-laki, seorang anak yang sangat tampan bagaikan bunga mawar yang baru saja mekar, bagaikan sebuah berlian yang keindahannya dapat mengubah malam menjadi siang. Untuk merayakan kelahirannya, Sayyid membuka lebar seluruh gudang hartanya dan menghambur-hamburkan emas seolah yang disebarkannya hanyalah butiran-butiran pasir. Semua orang merasakan kebahagiaannya, dan acara itu dirayakan dengan pesta meriah di seluruh pelosok wilayah. Sang bayi itu diasuh oleh perawat yang berhati lembut hingga bayi itu tumbuh besar, kuat, dan sehat. Dan begitulah 14 hari setelah kelahirannya, sang bayi telah menyerupai bulan purnama dengan segala keindahannya.
menyinari dunia dengan cahayanya, dan dengan cahaya itu semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Di hari ke-15, kedua orang tuanya memberikannya nama Qais. Namun begitu, hal ini dilakukan secara rahasia, tersembunyi dari semua orang demi mengusir hal-hal jahat. Setahun berlalu dan ketampanan sang bayi berubah menjadi kesempurnaan. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan aktif tahun demi tahun, bagai setangkai mawar yang dirawat dengan hati-hati di sebuah taman bunga. Ketika ciri dewasa mulai tampak, siapapun yang melihatnya, bahkan dari kejauhan sekalipun, pasti akan mendoakannya. Ketika dekade pertama dalam hidupnya telah berlalu, semua orang mengisahkan ketampanannya seolah mereka sedang menceritakan kembali dongeng-dongeng masa lalu. Karena menyadari perlunya pendidikan bagi sang anak, Sayyid mempekerjakan seorang terpelajar yang sangat terkenal sebagai guru. Pria ini menjadi kepercayaan banyak orang untuk mengajar keturunan seluruh bangsawan Arab agar mereka mendapatkan kebijaksanaan serta keahlian yang dibutuhkan untuk hidup di daerah gurun. Meskipun anak-anak ini takut pada guru mereka, namun mereka menyadari bahwa inilah saatnya mereka meletakkan seluruh mainan dan mulai membaca buku-buku pelajaran mereka dengan sungguh-sungguh. Qais adalah anak yang rajin dan antusias menerima pelajaran. Ia tak membutuhkan waktu lama untuk dapat mengalahkan teman-temannya dalam setiap mata pelajaran dan membuktikan bahwa ia adalah siswa terbaik yang pernah diajar oleh gurunya. Ia paling unggul dalam pelajaran membaca dan menulis. Begitu ia berbicara, entah dalam bentuk debat atau percakapan sederhana, bibirnya selalu melontarkan kalimat-kalimat bijak dan sangatlah menyenangkan mendengarnya berbicara. Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu di luar dugaan. Teman-teman sekelas Qais merupakan keturunan bangsawan dari suku-suku yang berbeda, termasuk juga teman-teman perempuannya. Suatu hari seorang gadis bergabung dalam kelasnya. Gadis itu memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat Qais dan bocah-bocah lelaki lainnya langsung terpukau. Gadis itu bernama Laila, diambil dari kata Arab lail yang berarti malam. Sesuai dengan namanya, rambutnya hitam legam dan di balik rambutnya, wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Matanya berwarna gelap, dalam dan bersinar bak mata rusa. Bibir mungilnya hanya terbuka untuk mengucapkan kata-kata manis, dan ketika yang lainnya membalas perkataannya, entah dengan kata-kata maupun senyuman, ia akan terlihat malu-malu. Kedua pipinya akan merona merah seolah-olah mawar merah bermekaran pada pipinya yang berwarna putih susu. Bahkan hati yang sedingin es pun akan meleleh tatkala memandang keindahan gadis ini. Namun perasaan Qais muda jauh lebih dalam dibandingkan dengan teman-temannya. Ia telah tenggelam dalam lautan cinta bahkan sebelum ia mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Ia telah memberikan hatinya kepada sang gadis bahkan sebelum ia menyadari apa sebenarnya yang ia berikan. Namun Qais tidak sendirian karena Laila pun merasakan hal yang sama. Api telah menyala dalam kedua hati mereka dan api itu saling menerangi satu sama lain. Apakah yang mereka lakukan untuk memadamkan nyala api itu? Tidak, mereka tidak memadamkan nyala api tersebut. Mereka hanyalah anak-anak, dan anak-anak hanya dapat menerima apa yang mendatangi mereka tanpa banyak pertanyaan. Cinta ibarat sang pembawa anggur yang menuangkan minuman di gelas-gelas hingga meluap, dan anak-anak itu meminum apapun yang dituangkan untuk mereka. Dan tentu saja hal itu membuat mereka mabuk kepayang, karena mereka tak menyadari betapa kuatnya minuman itu sebenarnya. Rasa mabuk yang pertama kali dialami selalu menjadi yang terhebat. Jatuh yang mereka rasakan untuk pertama kali selalu menjadi pengalaman yang terberat. Dan patah hati yang dirasakan untuk pertama kali selalu menjadi yang paling menyakitkan. Dan begitulah mereka melangkah jauh dengan perasaan itu hingga terlambat untuk kembali lagi. Dipesonakan oleh sebuah kekuatan yang asal-usulnya tak mereka ketahui dan kekuatan itu terlalu hebat untuk dapat mereka lawan. Mereka telah meminum habis gelas berisikan minuman cinta siang dan malam. Dan semakin banyak yang mereka minum, semakin kuat ketertarikan mereka satu sama lainnya. Mata mereka menjadi buta dan telinga mereka menjadi tuli di sekolah dan di dunia yang berada di luar kelas mereka.
Qais dan Laila telah kehilangan diri mereka dan akhirnya saling menemukan. Orang bilang cinta pertama adalah yang terhebat dan bahwa kenangan pertama itu takkan pernah hilang. Bagi Qais dan Laila, hal ini benar adanya. Begitu besarnya kebahagiaan yang mereka rasakan hingga mereka tak berani mempertanyakannya karena mereka takut perasaan itu akan hilang secepat datangnya. Bagi Qais, Laila bak matahari yang merambat naik di langit hatinya dengan keindahan dan sinar yang tak ada bandingannya. Hari demi hari, cahaya yang dipancarkan Laila semakin terang, menerangi tak hanya dunia Qais namun juga dunia mereka-mereka yang beruntung dapat berjumpa dengannya. Bocah laki-laki lainnya pun terpukau dengan terpesona oleh sinar Laila yang membutakan. Selama pelajaran berlangsung, mereka semua memandangnya dengan mulut terbuka, hingga sang guru muncul dengan sebuah tongkat kayu dan memukul mereka untuk membuat perhatian mereka kembali kepada pelajaran. Saat pelajaran usai, mereka berkeliaran di lorong-lorong dan jalan kecil di antara kedai-kedai pasar, berharap dapat melihat sang gadis berlesung pipit itu. Dan jika mereka berhasil melihatnya, mereka merasa bak buah delima yang penuh dengan sari buah dan seolah akan meledak dengan sejuta hasrat. Begitulah daya tarik yang dipancarkan oleh Laila. Qais tahu betul bahwa bocah-bocah lelaki lainnya pun tertarik pada Laila. Namun ia juga tahu bahwa mereka tak mendambakan Laila sebesar dirinya. Jadi ia tak memedulikan aksi-aksi jenaka teman-temannya. Namun pada saat yang bersamaan ia juga merasa gelisah akan takdirnya. Ia menyadari bahwa dengan kecantikan Laila yang luar biasa akan selalu datang godaan. Ia tahu bahwa akan ada seseorang atau sesuatu yang muncul di antara mereka berdua. Tiba-tiba saja situasi berubah dan apa yang semula dianggapnya sempurna kini mulai tampak memiliki kecacatan. Secara perlahan, nyaris tak terasa, sebuah awan hitam kecil mulai muncul di hadapannya. Tapi bukankah memang permasalahannya selalu seperti itu? Tak ada yang abadi, segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan telah ditakdirkan untuk mati suatu hari nanti. Sementara kedua bocah yang sedang jatuh cinta ini tenggelam dalam sinaran cinta masing-masing, menenggak anggur dan menikmati firdaus yang membuat mereka lupa diri, mata dunia terarah kepada mereka. Apakah yang lainnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi antara Qais dan Laila? Apakah mereka melihat kedua bocah itu saling mencuri pandang? Dapatkah mereka membaca pertanda itu dan memecahkan tanda-tanda cinta rahasia yang mengikat hati kedua bocah itu? Siapa saja yang mengetahui hal itu dan seberapa banyakkah yang mereka ketahui? Tak ada yang berkata apapun hingga suatu hari terdengar sebuah suara berucap, "Apakah kau belum mendengar bahwa Qais dan Laila sedang jatuh cinta?" Kata orang, desas-desus dapat mengakibatkan kejatuhan sebuah kerajaan. Tak lama kemudian, desas-desus itu semakin tersebar di seluruh pelosok kota, dari tenda ke tenda dan kedai ke kedai. Perlahan kedua bocah yang sedang dilanda cinta itu menyadari betapa butanya mereka selama ini. Semua orang telah melihat mereka berduaan, mendengar mereka berdua saling berbicara, melihat mereka tertawa dan bersembunyi dalam kepompong cinta. Mereka berdua tak menyadari hal tersebut. Selubung itu telah terbuka, dinding itu telah runtuh, dan kini telah tiba saatnya untuk beraksi. Demi menyelamatkan diri dan juga cinta mereka, kedua bocah itu berusaha untuk meredakan tatapan mata mereka yang tajam ke arah satu sama lain dan menutupi bibir-bibir mereka yang haus akan ungkapan cinta. Namun hasrat dan kewaspadaan kadangkala saling bercampur aduk dan mereka tak sanggup menutupinya di hadapan publik. Kewaspadaan bukanlah sebuah rantai bagi hati yang telah terikat oleh kecantikan kekasihnya. Apa yang harus dilakukan oleh Qais? Jiwanya adalah cermin bagi sinar yang dipancarkan oleh Laila. Bagaimana caranya ia dapat menyimpan sinar itu untuk dirinya sendiri? Laila menyinarinya bagai matahari yang bersinar terik di siang hari. Bagaimana mungkin sinar yang seterang itu dapat disembunyikan? Hati Qais bertentangan dengan logika, dan seberapapun beratnya ia berusaha menyembunyikan cintanya untuk Laila, ia tetap mengalami kegagalan. Bersama Laila, ia merasa serbuan panah cacian yang diluncurkan oleh 1000 busur. Namun tanpa Laila, kesedihan menusuk-nusuk jantungnya bagai pisau tajam.
Qais tak menemukan jalan keluar dari kesulitan ini, dan ia semakin larut dalam kebingungan. Selain telah kehilangan hatinya, kini ia juga kehilangan akal sehatnya. Yang dapat dilakukannya hanyalah berjalan berputar-putar dalam keadaan tak sadar, mengungkapkan kekagumannya atas kecantikan serta kebaikan Laila kepada siapa saja yang ia temui. Semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengar ucapannya, semakin menggila dan aneh pula kelakuannya. Dan kemanapun ia melangkah, banyak orang yang menatapnya dan menunjukkan jari ke arahnya, tertawa-tawa, mencemoohnya dan berkata, "Ini dia si orang gila, si Majnun." Bagi suku Laila, situasi ini tak dapat ditolerir, karena bukan hanya menyangkut nama baik Laila, namun juga nama baik suku menjadi taruhannya. Apakah benar jika kewibawaan mereka dipertanyakan dan nama baik mereka dinodai oleh si bocah gila dari Bani Amir ini? Apakah benar reputasi Laila ternoda? Mereka harus segera bertindak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melarang Laila untuk keluar dari tendanya. Seorang penjaga bertugas untuk menjaga bagian depan tenda dan diperintahkan agar menangkap Qais jika ia mencoba untuk mendekati Laila. Begitulah yang terjadi. Mereka menyembunyikan sang rembulan dari gonggongan anjing pemburu. Tak ada yang dapat dilakukan atau diucapkan oleh Laila untuk mencegahnya. Ia harus menyembunyikan kesedihannya, kesedihan yang mengancam akan merobek hatinya menjadi dua. Hanya saat sendirian sajalah ia melepaskan topengnya dan membiarkan air mata kesepian jatuh menetes di pipinya. Perpisahan Qais dengan Laila juga menjauhkannya dari semua yang dicintainya, dari sanak saudara serta teman-temannya, orang tua serta rumahnya. Jika Laila menangis secara sembunyi-sembunyi, Qais menangis secara terbuka, menunjukkan kepedihannya kepada seluruh dunia. Ia berjalan tanpa tujuan di kedai-kedai milik pedagang di pasar, tanpa berbicara kepada siapapun. Ia digerakkan hanya oleh rasa sakit hatinya yang membuatnya lupa akan orang-orang di sekitarnya yang memandangnya serta menunjuk-nunjuk jari ke arahnya. Dan saat berjalan tanpa tujuan dari kedai ke kedai, tenda ke tenda, ia menyanyikan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya berteriak, "Ini dia si Majnun, ini dia si orang gila, hei Majnun." Kulit luarnya telah terbuka lebar dan menunjukkan jiwanya yang sakit. Ia membiarkan perasaan serta emosi terdalamnya terbuka. Tidak hanya ia kehilangan Laila, namun juga ia telah kehilangan dirinya. Kesedihan hatinya terpancar di wajahnya, bersinar bagaikan api dan siapapun dapat melihatnya. Qais berjalan ke sana kemari dengan hati yang terluka. Qais yang kehilangan, yang terlupakan. Qais yang menjadi korban sang takdir. Semakin lama penderitaannya, semakin pula ia menjadi sosok yang diteriakkan semua orang kepadanya, Majnun si orang gila. Ia memang telah menjadi gila, namun ia juga seorang penyair. Akibat perpisahannya dengan Laila, perpisahan yang membuatnya menjadi budak bagi gadis itu, membuatnya tergerak untuk menciptakan lagu-lagu terindah yang berisikan namanya, dan bait-bait sajak yang belum pernah didengar oleh siapapun juga. Di tengah ketenangan malam, ia menyelimuti dirinya dengan jubah dan mengendap-endap menuju tenda Laila. Kadangkala ada yang menemaninya. Teman-teman yang seperti dirinya pernah merasakan keindahan cinta dan juga pedihnya perpisahan, namun seringkali ia pergi sendirian. Ia bergerak bagaikan angin gurun menuju tenda Laila, berdiri di ambang pintu tenda dan mengucapkan doa, kemudian bergegas pergi secepat ia datang. Begitu dekat namun terasa begitu jauh. Betapa sulit baginya untuk bergerak menjauh dari tenda kekasihnya dan kemudian pergi. Dalam perjalanan menuju tenda Laila, ia seakan terbang. Namun tatkala melangkah pergi, ia berjalan terseok-seok bagaikan orang yang sedang mabuk atau hewan yang sedang terluka. Mengapa takdir tidak berpihak kepada dirinya? Hatinya hancur bagaikan sebuah kapal yang terjebak di tengah hujan badai. Sisa-sisa dirinya kini bergerak mengapung berkat belas kasih sang ombak.
Rumahnya telah menjadi penjara di mana semua orang berbicara namun tak pernah mendengarkannya. Semua orang memberikan nasihat namun tak pernah bisa memahaminya. Ia telah tiba di satu titik di mana ia tak lagi memperhatikan ucapan semua orang. Ia sudah tak peduli lagi. Hanya kata Laila lah yang berarti baginya saat ini. Ketika orang membicarakan hal-hal lain, ia akan menutup kedua telinganya dan tak mengungkapkan sepatah kata pun. Suatu hari ia berjalan seolah tak sadarkan diri. Keesokan harinya ia bertingkah bak seorang pemabuk, berjalan terseok-seok, menangis terisak-isak dan merintih-rintih. Bait demi bait sajak mengalir dari bibirnya. Ketika sajak itu terhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memanggil air timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila, di mana sukunya telah membangun perkemahan di pegunungan Najd. Angin timur, cepatlah kau bergerak dan kau akan menemukannya di sana, katanya. Belailah rambutnya dengan halus dan bisikkan di telinganya. Katakan, seseorang yang telah mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh. Kirimkan kecupan melalui angin untuk memberitahunya bahwa kau masih memikirkannya. Oh cintaku, andai saja aku tak memberikan jiwaku kepadamu, maka akan lebih baik jika aku kehilangan jiwaku untuk selamanya. Demi kebaikanku, aku terbakar dalam api cinta, dan aku tenggelam dalam air mata kepedihan. Bahkan matahari yang menyinari bumi tak dapat merasakan besarnya hasratku. Aku adalah ngengat yang berterbangan di tengah malam untuk mencari sinar lilin. Oh lilin jiwaku yang tak kelihatan, jangan siksa aku saat aku terbang mengelilingimu. Kau telah menyihirku, kau telah mencuri tidurku, akal sehatku dan juga keberadaanku. Kau adalah penyebab dari sakit hatiku, namun demikian cintaku kepadamu adalah satu-satunya pelipur laraku, satu-satunya penyembuh lukaku. Betapa anehnya, sebuah obat yang tidak bisa menyembuhkan namun justru memberikan rasa sakit yang jauh lebih besar. Andai saja kau dapat memberikanku pertanda, andai saja angin dapat menyentuh bibirmu dan membawa kecupanmu kepadaku, tapi itu berarti aku berhak untuk mencemburui sang angin dan aku akan malu karena telah memintanya melakukan itu. Roh jahat telah memisahkan kita. Takdir telah mengucapkan mantra jahatnya dan menjatuhkan cangkir dari tanganku. Anggur itu telah tumpah dan aku tersiksa oleh dahaga. Dan kini takdir mencemoohku saat aku terkapar tak berdaya. Ya, aku memang salah seorang yang terkena kutukan roh jahat. Takdir atau apapun sebutanmu untuknya, siapa yang takkan takut dengan musuh seperti itu? Semua orang berusaha untuk melindungi diri mereka dari roh jahat dengan mengenakan jimat biru. Bahkan matahari yang takut akan kegelapan pun mengenakan selubung langit biru untuk mengusir roh jahat. Aku tidak mengenakan jimat, karena itulah aku kehilangan segalanya. Jika ini bukan hasil karya sang takdir, lalu hasil karya siapa? Dan jika memang hasil karya sang takdir, maka aku memiliki begitu banyak alasan untuk merasa takut dan juga menjadi gila. Matahari menyingsing dan memberikan warna keemasan di bumi, menaburkannya ke langit dan melenyapkan semua bintang. Kini Majnun muncul dengan teman-temannya di sisinya di dekat tenda kekasihnya. Ia mengambil resiko besar. Tak pernah sebelumnya ia bergerak sejauh ini tanpa kegelapan malam menyelubunginya. Namun kesadarannya telah habis dan ia tak lagi sanggup menghadapinya. Hatinya luluh untuk Laila. Sebelum seluruh hatinya hancur, ia harus bertemu dengan kekasihnya. Bak seorang pemabuk, benaknya kebingungan dan linglung. Ia terseok-seok menuju tenda Laila. Bait-bait saja mengalir keluar dari bibirnya, dan tiba-tiba saja ia telah berada di sana, di pintu masuk tenda kekasihnya. Ia harus mengusap-ngusap matanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Di hadapannya berdiri tenda Laila, dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa tirai tenda itu dalam keadaan terbuka, dan tampak jelas sesosok gadis sedang duduk di pintu masuk. Gadis itu adalah Laila. Majnun mengeluarkan erangan yang dalam seolah hendak pingsan. Kemudian Laila melihatnya. Selama sedetik yang seolah terasa berabad-abad, mata mereka saling bertatapan, dan dari tatapan masing-masing mereka dapat membaca berbagai perasaan: takut, rindu, sakit, serta cinta. Air mata membasahi mata mereka tatkala saling berkomunikasi dalam keheningan dan saling menghembuskan napas di udara yang bergerak sebagai penyampai pesan mereka.
Laila merupakan sinar matahari, Majnun adalah sebuah lilin yang perlahan membakar habis dirinya dengan api hasrat di hadapan gadis itu. Keindahan Laila bak taman bunga mawar, Majnun bagaikan menara api yang menyala dengan kerinduan. Laila menebarkan benih-benih cinta, Majnun menyiraminya dengan air matanya. Laila adalah kecantikan yang seolah berasal dari dunia lain. Majnun adalah lentera yang menyala terang dan membawanya pergi dari dunianya menuju dunia yang penuh lika-liku. Laila bak bunga melati yang bermekaran di musim semi, sementara Majnun adalah dataran musim gugur, di mana tak ada bunga melati yang tumbuh. Laila dapat menyihir dunia hanya dengan satu tatapan matanya. Majnun adalah budaknya yang menari berputar-putar di hadapannya. Laila memegang cangkir yang berisi anggur cinta. Majnun berdiri mabuk karena harum baunya. Hanya pertemuan sesingkat itu saja yang dapat mereka lakukan, dan setelah itu semuanya usai. 1 detik lagi saja dan perasaan indah itu akan berakhir buruk bagi mereka berdua. Karena takut akan ditangkap oleh para penjaga atau pengintai, Majnun segera berlari pergi. Tak lama kemudian, kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila diketahui khalayak umum. Suku Laila menjadi marah. Siang dan malam mereka berjaga-jaga di sekitar tendanya untuk mengantisipasi kembalinya sang penyelinap. Meskipun bukan salahnya, namun secara perlahan Laila menjadi tawanan dari kaumnya sendiri dan juga tawanan cinta Majnun. Majnun terus menjelajahi pegunungan serta gunung tempat berkelana suku Najd, dan ia semakin jauh dari sukunya sendiri. Berselimutkan kain compang-camping, ia berjalan tanpa tujuan di tengah gurun, menciptakan ode dan soneta yang dinyanyikannya dalam nada sedih untuk dirinya sendiri. Yang dapat dipikirkannya hanyalah cintanya untuk Laila. Makanan, tidur, keluarga, teman-teman tak pernah ada bagi hatinya yang hancur. 2 atau 3 orang temannya yang biasanya menemaninya dan perjalanan malamnya menuju tenda Laila telah lama meninggalkannya. Karena tak sanggup menghadapi perubahan emosi Majnun, mereka akhirnya turut menganggapnya gila karena cinta. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan pasti akan menunjuk-nunjuk dan berteriak, "Itu dia si Majnun, itu dia si gila." Si gila yang dulu dikenal sebagai Qois, itu dia si bodoh yang menimbun terlalu banyak rasa malu dan celah pada dirinya dan juga sukunya. Hal itu memang benar, tak ada seorang pun anggota sukunya yang tidak merasa malu akan tingkah laku Majnun. Mereka telah melakukan segala cara untuk menyadarkannya, membantunya dan juga mencegah terjadinya hal-hal buruk. Namun bagaimana caranya agar dapat menasihati seorang yang telah terbakar oleh api? Bagaimana caranya menghentikan air mata yang begitu derasnya hanya dengan kata-kata? Meskipun mereka telah mencoba segala cara, namun masyarakat di suku itu tahu betul bahwa situasi itu tak dapat dibiarkan begitu saja. Kondisi kejiwaan Majnun, reputasi keluarganya, kehormatan seluruh suku, semuanya kini dipertaruhkan. Tidak dapatkah ayah Majnun, Sayyid, melakukan sesuatu? Bagaimanapun juga ia adalah pemimpin suku Bani Amir, dan jika ada seseorang yang harus melakukan sesuatu yang positif, maka ialah orang itu. Namun demikian, Sayyid seperti halnya semua orang di sekitarnya tak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang dapat memutar balik waktu dan mengubah jalannya takdir? Lagi pula, kini ia hanyalah seorang pria tua. Bebannya selama bertahun-tahun semakin besar dengan kegilaan putranya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya hanyalah berdoa bahwa Majnun akan sadar dan kembali menjadi Qois. Namun kondisi putranya tak juga membaik, dan Majnun tetap menjadi Majnun. Keadaannya berubah dari buruk menjadi semakin buruk. Begitu buruknya keadaannya hingga ayahnya tergerak untuk mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan serta mencari pemecahan masalah tersebut. Para penasihat suku berkumpul di tendanya. Sayyid meminta mereka semua untuk mengatakan apa saja yang mereka ketahui. Satu persatu mereka maju ke depan dengan cerita-cerita mereka tentang Qois dan kegilaannya. Setiap cerita terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya. Hati Sayyid terasa semakin berat dengan setiap saat yang berlalu. Akhirnya setelah mendengar cerita demi cerita itu, ia berkata,
Tampak jelas bahwa putraku telah kehilangan akal sehatnya dan menyerahkan hati, jiwa, serta pikirannya untuk gadis ini. Ia bisa kembali seperti sedia kala hanya jika ia bisa mendapatkan hati gadis itu. Hanya jika ia bisa menenangkan hasrat hatinya, maka Majnun dapat kembali menjadi Qais. Situasi ini sangat menyakitkan, namun tidaklah terlalu sulit untuk dipahami. Akal sehat bocah itu sedang kacau. Baginya, Laila adalah cahaya yang menyinari dunianya. Karena cahaya itu disembunyikan dari pandangannya, maka ia merasa hidup dalam kegelapan, ibarat seseorang yang buta. Menurutku, kita harus menemukan cahaya ini, permata yang bersinar terang ini, dan menyerahkannya kepada putraku. Mawar itu baru akan mekar hanya jika kita membersihkan debu dari kelopaknya. Kemudian pria tua itu meminta pendapat para tetua suku. Anehnya mereka semua sepakat, seorang utusan akan segera dikirim menuju suku Laila dengan tujuan untuk memenangkan hati Laila untuk Majnun, dan dengan demikian akan mengakhiri penderitaan bocah itu. Tak lama kemudian, sejumlah tetua suku yang dipimpin oleh Sayyid melakukan perjalanan. Tak pernah ada sejarah perseteruan di antara kedua suku ini. Karena itulah Sayyid merasa yakin bahwa hasil dari perundingan ini akan menguntungkan putranya. Dan begitulah ia beserta para tetua sukunya diterima dengan ramah tamah oleh masyarakat suku Laila yang memperlakukan para tamu mereka dengan baik. Sang tuan rumah kemudian bertanya kepada Sayyid tentang maksud kedatangannya. Apakah ia membutuhkan suatu pertolongan? Apakah ia membutuhkan bantuan suku mereka dalam suatu peperangan? Sayyid menelan ludah dan menatap mata ayah Laila. "Tuan yang saya hormati," kata Sayyid, "saya datang kemari untuk mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kita. Saya datang untuk meminang putri Anda. Atas nama putra saya, Qais, semoga mereka dapat saling menerangi satu sama lain. Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kedua anak kita, dan saya tak melihat adanya halangan apapun untuk mengantisipasi kemungkinan Anda akan menolak untuk mempersatukan mereka. Saya tak merasa malu untuk menyatakan permintaan ini secara terbuka. Seperti yang telah Anda ketahui, tak ada satupun di antara kita yang kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Tak ada yang menyamai kekayaan saya, dan pendukung saya tak terhitung jumlahnya. Saya bisa saja menjadi teman yang sangat berharga, namun saya juga bisa menjadi lawan yang hebat. Apapun yang Anda minta sebagai mahar akan saya berikan, dan lebih banyak lagi. Saya bukanlah orang yang menuntut adanya perayaan. Saya datang ke sini sebagai seorang pembeli, dan jika Anda menyadari apa yang baik untuk diri Anda, saya yakin Anda pasti tahu itu. Maka nyatakan harga Anda dengan jelas dan berikan apa yang saya minta. Jika Anda melakukannya sekarang, maka Anda akan mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Esok mungkin sudah terlambat." Kegelisahan Sayyid akan putranya membuat cara bicaranya semakin berani daripada biasanya. Namun apa yang telah dikatakannya tak dapat dipendam lagi. Ayah Laila, seorang pria yang bangga akan dirinya, mengangguk perlahan dan menjawab, "Anda telah menyatakan permintaan Anda dengan jelas, teman, dan apa yang Anda ucapkan adalah sangat penting. Tapi Anda takkan mampu mengubah ketetapan takdir hanya dengan ucapan Anda semata. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan tergerak untuk menerima permintaan Anda dengan kata-kata Anda? Tidakkah Anda berpikir bahwa saya melihat adanya sesuatu di balik ucapan Anda? Apa yang Anda tunjukkan kepada saya memang menarik, namun apa yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang lupa Anda sebutkan adalah satu-satunya hal yang membuat musuh saya bahagia. Ya, memang benar putra Anda adalah pria terhormat, benar-benar seseorang pria yang pantas dipuja dari kejauhan. Dan dari kejauhan ia akan diterima bahkan oleh keluarga khalifah sekalipun. Tapi kita semua tahu lebih banyak dari itu, bukan? Apakah Anda pikir saya begitu terisolir dari dunia luar hingga tak mendengar berita-berita tentang putra Anda? Apakah Anda tidak menyadari bahwa cerita tentang kegilaan putra Anda telah tersebar di seluruh pelosok tanah ini? Dan apakah Anda benar-benar yakin bahwa saya akan menerima seorang pria gila sebagai menantu?
Saya bersumpah demi Allah bahwa ia benar-benar gila dan seorang pria gila bukanlah suami yang tepat untuk putri saya. Oleh karena itu teman, saya minta Anda segera pergi. Saran saya, berdoalah kepada Allah agar putra Anda segera disembuhkan dari penyakitnya. Sebelum ia sembuh, saya tak mau mendengar tentang perasaan cinta ataupun pernikahan antara dirinya dengan putri saya. Saya harap bahwa ucapan saya jelas dan dapat dipahami. Sayyid tak memiliki pilihan lain selain menarik kembali permintaannya dan pergi. Ia tak dapat menerima kekalahan dengan mudah, dan ucapan ayah Laila telah menyengatnya bak sekumpulan lebah. Namun demikian, apalagi yang dapat dilakukannya selain mengalah? Jadi begitulah, ia kembali menemui Majnun dengan tangan kosong dan tak mampu berkata apa-apa. Karena merasa gagal meminang Laila untuk putranya, sebagai harapan terakhirnya, Sayyid meminta pertolongan dari teman-teman putranya agar dapat menyadarkan putranya dengan nasihat-nasihat yang bagus. Namun pada akhirnya Majnun tak lagi dapat bergaul dengan siapapun. Karena itulah ia meninggalkan orang tuanya, keluarganya, serta teman-temannya dan melarikan diri ke tengah gurun, tanpa mengetahui kemana arah tujuannya dan apa yang akan dilakukannya. Sambil menangis ia berucap, tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Ia terseok-seok di lorong dan melewati kedai-kedai pasar, menyerahkan dirinya pada belas kasih Allah dan gurun pasir. Majnun tak lagi dapat membedakan antara baik dengan buruk. Baginya apa yang baik dan apa yang salah tak lagi ia ketahui. Ia adalah seorang pecinta dan cinta tak mengenal batasan. Ia berlari, air mata membasahi matanya sambil berteriak-teriak menyebut Laila, Laila. Ia tak mempedulikan tatapan mata serta tudingan jari yang tertuju ke arahnya. Ia memang tak melihat mereka dan juga tak mendengar teriakan serta cemooh mereka. Orang-orang mulai mengikutinya, merasa tertarik oleh penampilan serta tingkah lakunya yang aneh. Dalam keadaan tak sadar, ia tak memperdulikan mereka. Namun ketika ia mulai mendendangkan sajak dan menyanyikan lagu cinta, ketertarikan mereka terhadap Majnun berkurang dan mereka mulai merasakan simpati untuknya. Api yang menyala di hatinya telah menyentuh hati mereka juga. Dan begitu sajak-sajak indah itu keluar dari bibirnya, hati para pendengarnya bergetar dan sebagian besar dari mereka mulai menangis bersamanya. Namun Majnun tak memperhatikan semua ini. Ia bahkan tak menyadari bahwa dirinya diikuti. Ia juga tak menyadari keberadaannya, seolah ia tak lagi ada, seolah namanya telah dihapus dari buku catatan ciptaannya, membuatnya melupakan dirinya. Hatinya telah hancur, sinar hidupnya telah sirna, jiwanya telah kehilangan keinginan untuk hidup dan kini hanya berkibar-kibar tak berdaya menanti datangnya kematian. Pada akhirnya, ia merasakan seluruh kekuatannya keluar dari semua anggota tubuhnya. Ia jatuh berlutut seolah akan berdoa. Dengan bibir kering ia berteriak, "Demi Allah, siapakah yang dapat menyembuhkan rasa sakitku? Aku adalah orang yang terasing, orang buangan dan yatim piatu. Di manakah rumahku? Di mana teman-teman serta keluargaku? Aku terputus dari mereka dan mereka tak berusaha untuk mencari jalan ke arahku. Dan aku terpisah dari satu-satunya orang yang kucintai. Namaku bagaikan kotoran dan reputasiku hancur seperti sebuah gelas kristal yang hancur oleh batu takdir. Duniaku dulu dipenuhi dengan musik kebahagiaan. Kini yang kudengar hanyalah bunyi genderang perpisahan. Laila cintaku, kekasihku, aku adalah budakmu, korbanmu. Aku adalah seorang pemburu yang terjebak dalam sebuah permainan. Jiwaku tak dapat melakukan apapun. Ia hanya dapat mengikuti gadis yang memiliki hatiku. Jika ia berkata, minumlah anggur cinta dan mabuklah kau, maka aku harus menurutinya. Jika ia berkata, jadilah gila karena hasratmu, siapa yang harus kutentang? Tak mungkin seorang pria gila seperti Majnun akan dapat ditaklukkan. Jadi jangan coba melakukannya. Harapan apa yang dimiliki oleh hati yang hancur seperti hatiku? Satu-satunya harapanku hanyalah bumi akan terbuka lebar dan menelanku bulat-bulat, atau halilintar akan menyambar melalui surga dan menghantamku hingga mati. Tak adakah yang bersedia menyerahkanku ke tangan malaikat maut? Tak adakah yang ingin menyelamatkanku dari diriku sendiri dan juga menyelamatkan dunia dari kegilaanku? Karena aku sudah benar-benar gila. Aku adalah orang yang canggung.
Aku adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Aku hanyalah rasa malu bagi keluarga dan para sukuku. Dengan menyebutkan namaku saja dapat membuat siapapun yang mengenalku akan menggantung diri mereka dengan rasa malu. Siapapun bisa menumpahkan darahku. Kunyatakan hal itu sah untuk dilakukan, karena aku adalah orang yang berada di luar perlindungan hukum. Oleh karena itu, siapapun yang membunuhku takkan dianggap bersalah. Jadi selamat tinggal teman-temanku, karena aku harus pergi. Semoga Allah selalu memberkahi dan menjaga kalian, dan semoga kalian semua memaafkanku. Tak ada yang bisa kalian lakukan untukku sekarang. Gelas itu telah terjatuh dari kedua tanganku dan anggur itu telah tumpah. Tak ada lagi kebahagiaan, tak ada lagi akal sehat. Yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan setajam pisau cukur. Lihatlah bagaimana serpihan-serpihan itu memotongku. Semua orang yang mengelilinginya memandangnya dengan tak percaya tatkala ia berbicara. Bertanya-tanya apakah ia menyadari keberadaan mereka. Lalu seolah hendak melenyapkan tanda tanya mereka, ia menoleh ke arah semua orang dan berkata, "Aku tak mengharapkan kalian akan mengerti apa yang kukatakan, karena kalian semua tak menyadari betapa tersiksanya aku. Jadi tinggalkan aku, biarkan aku pergi, dan jangan coba untuk mencariku. Karena pencarian kalian hanyalah akan sia-sia saja. Bagaimana mungkin kalian akan menemukanku karena aku tersesat bahkan bagi diriku sendiri sekalipun. Pergilah, karena aku tak sanggup lagi menghadapi siksaan serta tekanan dari kalian. Biarkan aku sendiri dengan kesedihanku. Tak perlu kalian mengantarku pergi dari kota ini, karena aku akan pergi sendiri. Selamat tinggal." Namun Majnun tak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Ia malah jatuh berlutut di tanah seolah sedang berdoa, dan mulai memohon agar kekasihnya bersedia membantunya. "Laila, aku telah terjatuh. Aku terjatuh dan aku tak tahu harus berbuat apa. Datanglah sayangku dan genggam tanganku. Datang dan sentuhlah diriku, karena aku tak sanggup lagi menghadapi kesendirian ini. Aku adalah milikmu. Datang dan bawalah aku pergi. Aku akan lebih berguna bagimu dalam keadaan hidup daripada mati. Berbaik hatilah kepadaku dan berikan pertanda. Kirimkan pesan untuk menghidupkan jiwaku kembali. Mengapa kau tak kunjung datang? Mengapa mereka menawanmu ketika seharusnya aku, si orang gilalah yang terikat oleh rantai? Datang dan bebaskan aku, cintaku. Demi Allah, lakukan sesuatu. Hidup dengan cara seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Datanglah dan tolong akhiri siksaan ini. Jangan biarkan semuanya seperti ini. Tidaklah benar jika kau hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Tidakkah kau merasa kasihan kepadaku? Tidak, sepertinya tidak. Bagaimanapun juga mereka yang hidup dalam kenyamanan tak bisa merasakan belas kasih bagi kaum teraniaya. Apa yang diketahui kaum kaya tentang kemiskinan? Apa pedulinya mereka-mereka yang berperut kenyang terhadap orang-orang yang kelaparan? Kita berdua adalah manusia. Tidakkah kau memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun? Apakah kau akan tetap merekah dan berkembang sementara aku akan layu dan mati? Kau memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian bagi jiwaku, namun kau tetap saja menyembunyikannya dariku. Apa yang telah kau lakukan hingga aku layak menerima semua ini? Kau tidak hanya telah mencuri hatiku, tapi mengapa kau juga mencuri kesadaranku? Terlepas dari kenyataan bahwa aku mencintaimu, dosa apa yang telah kuperbuat hingga aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku tidak meminta banyak, hanya satu malam dari 1000 malam itu yang kupinta. Selain rasa cintaku kepadamu, aku tak memiliki apapun. Segalanya telah kutinggalkan, kupertaruhkan, dan akhirnya aku kehilangan semua itu. Kumohon, jangan tolak diriku. Jika kau marah kepadaku, padamkan kemarahanmu dengan air mataku. Sayangku, kaulah sang rembulan dan aku adalah bintang yang telah jatuh ke bumi karena merindukanmu. Aku sendirian dan tanpa teman. Satu-satunya temanku hanyalah bayanganku. Dan bahkan dengannya, aku tak sanggup mengatakan sejujurnya tentang cintaku kepadamu. Kalau-kalau ia merasa cemburu dan berusaha mengambilmu dariku. Apa yang bisa kulakukan? Dapatkah aku berharap?
Seorang pria yang tersiksa oleh dahaga memimpikan aliran air yang segar dan jernih. Namun kala ia terbangun yang ada hanyalah butir-butiran pasir. Tapi apalah artinya semua itu? Apapun yang terjadi kepadaku, takkan ada yang dapat menghancurkan cinta yang ada di hatiku untukmu. Memang benar semuanya adalah sebuah misteri, sebuah teka-teki, sebuah gembok tanpa kunci, sebuah buku yang tak dapat dibuka, sebuah kode rahasia yang tak dapat dipecahkan oleh siapapun. Cintaku untukmu adalah bagian dari diriku. Rasa itu memasuki nadiku bersamaan dengan air susu ibuku, dan rasa itu hanya akan pergi jika jiwaku meninggalkan tubuhku. Itu saja yang pasti. Begitu suaranya semakin melemah, kaki Majnun pun melemah dan akhirnya ia terjatuh. Mereka-mereka yang mendengarnya berbicara, bergerak maju untuk menolongnya. Dengan perlahan mereka mengangkatnya dan membawanya pulang ke kediaman orang tuanya. Waktu berlalu, namun cinta sejati itu tetap ada. Kehidupan di dunia ini tidak lebih dari serangkaian tipu muslihat serta pandangan yang menyesatkan. Namun cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Dan begitulah Majnun menjadi terkenal di seluruh penjuru tanah itu sebagai seorang pecinta, karena api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Hasrat Majnun tumbuh berkembang seiring dengan berlalunya hari, dan dengan berkembangnya hasrat itu, reputasinya di antara keluarga dan teman-temannya pun merosot. Namun kerabat dekatnya dan terutama ayahnya tercinta, Sayyid, tidak merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa saat-saat tergelap biasanya muncul sesaat sebelum matahari terbit, dan dengan cinta kasih dan kesabaran mereka yakin akan dapat menyembuhkan bocah lelaki tersebut. Sekali lagi, Sayyid mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan permasalahan putranya. Setelah berdebat, akhirnya pikiran para tetua tertuju pada Makkah dan rumah suci Allah, Ka'bah. Setiap tahun beribu-ribu orang dari jauh datang mengunjungi tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka juga berdoa memohon ampunan serta pertolongan dari Allah. Mengapa tidak mengajak Majnun ke Mekkah? Bagaimanapun juga, kata salah seorang tetua, hanya Allah yang dapat membuka gembok yang tak dapat dibuka oleh manusia yang lemah. Mungkin Allah dengan belas kasihnya akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan bocah yang hancur karena penderitaannya. Ka'bah adalah tempat untuk berdoa dan merenung bagi umat manusia dan juga para malaikat. Ka'bah adalah altar bagi surga dan bumi, di mana setiap manusia memohon ampunan dan juga pertolongan Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak membantu kita? Ayah Majnun sepakat dengan ide tersebut, dan pada hari pertama di bulan terakhir pada tahun itu, bulan dilaksanakannya ibadah haji, ia berangkat menuju Makkah dengan menggunakan sebuah karavan kecil yang ditarik oleh unta. Majnun yang masih terlalu lemah untuk berjalan diangkut dengan sebuah tandu, bak seorang bayi yang tidur di sebuah box. Akhirnya mereka tiba di Makkah dan mulai mendirikan perkemahan. Seperti yang telah dilakukannya di sepanjang perjalanan, Sayyid memberikan derma dengan melempar-lemparkan emas di keramaian, seolah yang dilemparkannya hanyalah butiran-butiran pasir. Hatinya yang terbebani oleh keputusasaan segera terasa ringan begitu ia melihat Ka'bah dengan ribuan manusia berjubah putih berjalan mengelilinginya seperti ngengat-ngengat mengelilingi nyala lilin. Ia tak sabar lagi menunggu tiba saatnya ia menyerahkan putranya yang sakit ke hadapan Allah dan berdoa memohon bantuannya. Akhirnya tibalah saatnya bagi mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Perlahan ia menggandeng lengan putranya. Sayyid berkata, "Putraku, ini adalah rumah suci, rumah bagi mereka-mereka yang tak punya teman. Ini adalah rumah suci yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang tak ada obatnya sekalipun. Wahai putraku, disinilah tempat jika Allah menghendaki di mana babak hidupmu akan berakhir dan dimulailah babak yang baru. Kita telah datang ke tempat ini agar kau mendapatkan penghiburan dari Allah dan menemukan pembebasan dari penderitaanmu. Sebut nama Allah dengan nama-nama terindahnya dan mohon agar ia bersedia membantumu. Mohon padanya agar ia dapat menyelamatkanmu dari keinginanmu yang mendalam.
Mohon agar ia berbelas kasih padamu untuk memberikan perlindungan dan membimbingmu kembali ke kesadaran dan kebaikan. Katakan pada Allah betapa tak bahagianya dirimu dan mohon agar ia bersedia membuka pintu kesedihanmu dan membiarkannya pergi. Mohon agar ia dapat membebaskanmu dari hasrat-hasrat jahatmu sebelum semuanya terlambat. Pergilah putraku dan lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Awalnya ucapan Sayyid membuat putranya menangis, namun kemudian Majnun mulai tertawa. Ia meloncat dari tandu dan bergegas berjalan menembus kerumunan orang. Dan ketika tiba di hadapan Ka'bah, ia mulai memukul-mukulnya dengan kepalan tangannya. Lalu dengan suara yang menggema antara tawa dengan tangis, ia berteriak, "Ya, akulah yang telah mengetuk pintumu hari ini. Aku Majnun, si gila, si bodoh yang telah menjual hidupnya hanya demi cinta. Dan biarkanlah aku menjadi budak cinta untuk selamanya. Ya Allah, katakan padaku bahwa aku akan mendapatkan kembali kesadaranku jika ku tinggalkan cinta. Tapi sejujurnya ku katakan bahwa hanya cintalah yang ku miliki. Cinta adalah kekuatanku. Jika cinta itu mati, maka aku akan mati bersamanya. Begitulah takdirku, seperti yang telah kau ketahui. Ya Allah, kumohon kepadamu, biarkan cintaku tumbuh. Biarkan ia berkembang menjadi sempurna dan berlangsung terus. Bahkan jika aku berangsur menghilang lalu mati, izinkan aku minum dari mata air cinta hingga dahagaku terpuaskan. Dan bila aku sudah mabuk karena anggur cinta, biarkan aku menjadi lebih mabuk lagi. Ya Allah, mereka bilang aku harus membuang Laila dari pikiranku dan menghancurkan segala hasrat di hatiku untuknya. Tapi kumohon kepadamu ya Allah, agar kau melukis dalam-dalam wajahnya di benakku dan buatlah agar hasratku kepadanya semakin besar. Ambillah apa yang tersisa dari diriku dan tawarkan kepadanya sebagai hadiah. Ambil nyawaku dan berikan kepadanya. Ya Allah, biarkan ia mencaci makiku, menghukumku, menyiksaku, aku tak peduli. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi kecantikannya. Tidakkah kau lihat bagaimana aku terbakar cintanya? Meskipun aku tahu aku tak akan pernah terbebas dari penderitaan ini. Aku tak peduli, karena memang begitulah seharusnya. Oleh karena itu, ya Allah, demi kebaikanmu dan juga demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat seiring dengan berlalunya waktu. Hanyalah cinta yang kupunya dan begitulah keinginanku. Sayyid mendengarkan dengan takjub saat Majnun berteriak-teriak. Apa yang dapat dilakukannya kini? Tujuan terakhir mereka melakukan ibadah haji ke rumah Allah telah gagal. Kini ia yakin bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan rantai cinta yang telah mengikat hati putranya. Mereka meninggalkan Makkah dan mulai melakukan perjalanan panjang untuk kembali pulang, di mana teman-teman Majnun serta sanak saudara menanti dalam harap-harap cemas. Ketika mereka sampai, seluruh anggota keluarga berlari keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Bagaimana? Tanya mereka. Ceritakan pada kami, apakah Allah telah menyembuhkan penderitaan bocah itu atau tidak? Sayyid hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mengaburkan pandangannya. Aku sudah berusaha semampuku, katanya dengan lemah. Kukatakan kepadanya bagaimana caranya memohon pertolongan Allah agar ia dengan segala belas kasihnya dapat membebaskan putraku dari penyakitnya, yaitu Laila si keparat itu. Tapi Majnun memiliki ide lain. Jadi apa yang dilakukannya? Ia justru mendoakan Laila, lalu mengutuk dirinya sendiri. Berita tentang ibadah Majnun ke Mekah, ketukan kerasnya di pintu Ka'bah, serta pengakuan cintanya yang berapi-api segera beredar kemana-mana. Tak membutuhkan waktu lama, kisah tentang cinta Majnun dan juga kegilaannya dibicarakan semua orang. Beberapa orang menyerangnya dengan cemooh kasar, sementara beberapa lainnya justru merasa kasihan kepadanya dan membelanya. Sebagian kecil orang menceritakan hal baik tentangnya, sementara begitu banyak yang tetap mengejeknya dan menyebarkan rumor-rumor jahat. Berita tentang Majnun sampai di telinga Laila juga, namun tak banyak yang dapat dilakukannya untuk membela kekasihnya. Ia hanya dapat duduk dalam keheningan dan meratapi kesedihannya. Tetapi para anggota sukunya merasa bahwa sudah tiba saatnya mereka melakukan suatu tindakan. Jadi mereka mengirim utusan kepada menteri utama, khalifah, dan mengungkapkan keluhan mereka berkaitan dengan Majnun. Si orang bodoh ini, kata ketua utusan,
si gila Majnun telah mencemarkan suku kami dengan tingkah lakunya. Siang dan malam ia berkeliaran di sekitar desa, rambutnya kotor dan kusut, pakaiannya compang-camping, dan ia berjalan dengan serombongan gelandangan. Ia tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan. Ia menjerit, berteriak, berdansa, dan berputar-putar melompat ke udara, menjatuhkan dirinya di tanah dan menciumi tanah. Dan ia selalu mendendangkan lagu-lagunya serta sajak-sajaknya. Sayangnya, sajak-sajaknya sangat indah dan semua orang menghafalnya dengan baik. Hal ini buruk bagi kami dan juga bagi Anda, karena sebagian kata dalam lagu-lagunya merupakan penghinaan terhadap martabat publik serta standar moral di masyarakat kita. Seperti yang mungkin telah Anda dengar, sajak-sajaknya berkaitan dengan putri pemimpin kami, Laila. Namanya kini diucapkan oleh semua pria, wanita, dan anak-anak di seluruh penjuru tanah ini. Hal ini bukan saja penghinaan terhadap kesopanan, namun merupakan penghinaan terhadap kehormatan serta martabat Laila. Oleh karena itu, kami mohon agar Anda bersedia menahan si keparat ini dengan menyelesaikan permasalahan ini, agar Laila dan juga para anggota suku kami dapat merasa aman dari kemalangan ini. Begitu sang utusan telah selesai berbicara, sang menteri beranjak berdiri dari kursinya, menghunus pedangnya dan menunjukkan kepada para utusan, "Jinakkan si gila dengan menggunakan ini, jika kalian bisa," katanya, "dan kudoakan kalian baik-baik saja." Tanpa sengaja, ucapan sang menteri terdengar oleh seorang anggota suku Majnun, Bani Amir, yang sedang berada di pengadilan saat itu. Tanpa membuang banyak waktu, ia bergegas memberitahu Sayyid ayah Majnun tentang apa yang telah didengarnya. Ia pun berteriak, "Suku Laila sedang memburu Majnun. Sang menteri utama khalifah telah menyetujuinya. Aku sedang berada di sana saat kesepakatan itu terjadi." Pria itu bagaikan dirasuki naga yang mengeluarkan api dari mulutnya dan memuntahkan ancaman. "Kita harus memperingatkan Majnun sebelum terlambat. Sebuah lubang telah terbuka di tengah jalannya. Kita harus membuka penutup matanya. Jika tidak, maka ia akan jatuh ke dalam lubang itu dan menghilang selamanya." Ucapan sang informan itu menancap di hati Sayyid bagaikan 100 anak panah. Karena khawatir akan keselamatan nyawa putranya, ia mengirimkan anak buahnya untuk mencari Majnun dan mengamankannya. Satu persatu mereka kembali dengan tangan kosong dan membuat mereka berkecil hati. Majnun tak dapat ditemukan dimanapun, dan kami khawatir jika takdirnya memang telah ditentukan. Entah memang demikian atau karena ia telah tewas dimakan hewan liar, siapa yang tahu, kata mereka. Pada saat itu juga teman-teman serta sanak saudara Majnun mulai terisak dan meratap seolah berduka atas kematiannya. Namun Majnun masih hidup. Ia aman untuk sementara waktu di salah satu pegunungan tempatnya mengasingkan diri. Ia sendirian seperti sang pencipta sebelum menciptakan semesta. Majnun menjadi harta tersembunyi yang menunggu saatnya untuk ditemukan. Ia tak menyadari apa yang sedang terjadi di luar sana. Memang baginya dunia tak lagi ada, jadi untuk apa ia peduli? Bukankah ia telah meninggalkan serta membuangnya? Ia memiliki masalah sendiri dalam dunianya. Jadi untuk apa ia memperdulikan dunia yang dulu ia tinggalkan? Bagaimana mungkin mereka dapat membantunya? Ia menderita karena ia tak mampu meraih harta yang sangat berarti baginya meskipun ia telah mengorbankan nyawanya. Apa artinya teman serta keluarga di saat seperti ini? Namun kesendirian Majnun tidak lama dan akhirnya keberadaannya pun diketahui. Beberapa hari setelah utusan suku Laila telah mengajukan keluhan kepada mereka, Menteri Khalifah, seorang Bedouin dari suku yang dikenal dengan nama Banu Sa'ad melewati daerah itu dan melihat sesosok manusia dalam posisi membungkuk di bawah semak berduri. Awalnya, ia menyangka yang dilihatnya hanyalah khayalan semata. Lagi pula manusia berakal sehat mana yang memilih tempat terpencil seperti itu sebagai tempat persembunyian. Namun kemudian ia melihat sosok itu bergerak dan mendengarnya mengerang. Pria Bedouin itu bergerak mendekati sosok itu secara perlahan sambil berkata, "Siapa kau dan apa yang kau lakukan di tempat ini? Apakah ada yang bisa kulakukan untukmu?" Ia mengulangi pertanyaannya lagi dan lagi, namun Majnun tak memberikan jawaban. Akhirnya sang Bedouin menyerah dan pergi meninggalkannya. Begitu tiba di tempat tujuannya, ia bercerita kepada keluarganya tentang apa yang telah dilihatnya dalam perjalanan. Ia berkata,
Sesosok manusia tampak jelas bahwa ia pria gila yang sedang kesakitan, menggeliat-geliat di bawah semak berduri seperti seekor ular yang terluka. Rambutnya kotor dan kusut, pakaiannya compang-camping, dan yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang dan kulit. Berita mengenai pertemuan pria ini dengan Majnun akhirnya sampai di telinga Sayyid, yang dengan segera melakukan perjalanan untuk menemukan putranya dan membawanya pulang dari alam liar. Ketika akhirnya menemukan putranya, Majnun tampak persis seperti yang telah dideskripsikan oleh si Bedouin itu, pucat, kurus, kotor, dan kebingungan. Ia terisak, berdiri, terjatuh lagi, mengerang, dan mulai menggeliat di tanah. Pria tua itu membungkuk, meletakkan tangannya di bawah kepala putranya dan memandang kedua matanya. Awalnya Majnun tidak mengenali ayahnya. Baru setelah Sayyid mulai berbicaralah Majnun menyadari siapa yang telah datang untuk menolongnya. Saat itulah air mata Majnun turun semakin deras begitu ia mendekap ayahnya. Lalu ketika tangisnya telah reda, ia berkata, "Ayahku tersayang, maafkan aku. Jangan tanyakan bagaimana keadaanku, karena ayah bisa melihat sendiri bahwa tak banyak yang tersisa dari hidupku. Kuharap ayah tak melihatku dalam keadaan seperti ini, melihat wajah ayah yang bak malaikat sementara wajahku penuh debu dan rasa malu. Aku tak bisa menjelaskannya. Maafkan aku, ayahku, tapi ketahuilah semua ini bukanlah salahku, karena sebenarnya benang takdirku berada di tangan orang lain." Dengan frustasi, Sayyid merobek sorbannya dan membuangnya di tanah dengan putus asa. Dunianya telah hancur, hari-harinya telah berganti menjadi malam yang tak berkesudahan. Ia bernafas dengan keras dan berusaha untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan kekuatan serta keberanian, ia mulai berbicara. "Kau dulu pernah menjadi sekuntum bunga-bungaku, tapi kini kelopakmu telah remuk dan terkoyak dan aku tak lagi mengenalimu. Lihatlah dirimu, kau bocah belia yang dibodohi oleh cinta. Siapa yang telah menjatuhkan kutukan kepadamu? Dosa apa yang telah kau perbuat sehingga kau harus menanggung akibat yang seperti ini? Kau akan mati. Katakan kepadaku, siapa yang telah mendorongmu hingga ke tepian seperti ini?" Ya, memang kau masih muda dan kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh anak muda dapat dimaafkan. Namun kebodohan hingga ke titik ini bukan lagi kebodohan. Ini murni kegilaan. Bukankah penderitaanmu sudah cukup? Bukankah hatimu telah merasakan sakit? Cukup sudah, hasratmu ini menghancurkanmu, aku dan kehormatanku. Bagaimana kau bisa kehilangan kontrol dirimu jika kau tak dapat melihatnya? Maka biarlah aku menjadi cermin bagimu. Biarkan aku menunjukkan apa yang sedang kau lakukan agar kau dapat menghentikannya. Lepaskan dirimu dari rantai perbudakan ini. Bebaskan hatimu dan pikiranmu dari kegilaan yang telah kau bawa pada dirimu ini. Pria tua itu mengusap pipi putranya dengan tangan gemetar. Lalu dengan air mata menggenangi matanya, ia melanjutkan, "Kau bahkan tak mau menatapku. Tidakkah kau menganggapku sebagai temanmu? Kau tak harus sendirian, putraku. Mereka-mereka yang melarikan diri dan berusaha untuk tetap menyendiri akan terus sendiri, sendirian dengan kesedihan mereka. Kau tak perlu melarikan diri, setidaknya bukan saat ini, karena masih ada tempat untukmu di hatiku. Jangan lupakan bahwa kita memiliki darah dan daging yang sama. Saat kau mengerang-erang demi cintamu, aku berduka untukmu. Saat kau merobek-robek jubahmu dalam keputusasaan, hatiku terbelah menjadi dua. Saat kau terbakar, aku juga terbakar. Saat kau menangis, aku tenggelam dalam air matamu. Kumohon kepadamu, bangkitlah sebelum semuanya terlambat. Masih ada waktu, masih ada harapan. Kau seharusnya tak kehilangan harapan. Bahkan hal-hal sepele yang hanya tampak di permukaan yang kau anggap tak berarti dapat membantu untuk menyelamatkanmu, jika kau bisa pahami itu. Dan yakinlah pada Allah, berbekal keyakinanmu kepadanya, bahkan keputusasaan dapat berubah menjadi harapan. Percayalah kepadaku. Berharaplah dan berusahalah untuk gembira. Bergabunglah dengan mereka-mereka yang tertawa, bersenda gurau dan bergembira. Jangan jauhkan dirimu dari mereka. Dengan berbaur dengan mereka-mereka yang ceria, aku yakin kau juga akan menemukan kebahagiaan. Akan sulit pada awalnya, tapi kau akan baik-baik saja.
Percayalah, bukankah di pegunungan juga terdapat butir-butir kecil pasir? Bukankah lautan juga terdiri dari tetesan-tetesan kecil air? Dengan kesabaran, maka kebahagiaanmu pasti akan tumbuh. Kebahagiaan itu akan tumbuh dengan begitu besarnya, sehingga kesedihan yang membuat menderita ini pasti akan terlupakan. Yang kau butuhkan hanyalah waktu dan kesabaran. Dan dengan waktu dan kesabaran, kau akan melupakan gadis itu. Hal itu memang benar. Lagi pula, mengapa kau berikan hatimu kepada mawar yang mekar tanpa kehadiranmu, sementara kau masih tetap berkubang dalam debu? Hanya hati sekeras batulah yang mampu menghancurkan hati seperti milikmu. Karena itulah yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, lebih baik kau melupakannya. Putraku tersayang, kau lebih berharga bagiku daripada kehidupanku sendiri. Kumohon kepadamu, kembalilah pulang. Apalah yang bisa kau temukan di pegunungan ini kecuali rasa sakit, kesendirian, dan air mata? Jika kau tetap berada di sini, kegilaanmu akan semakin menjadi-jadi dan pada akhirnya kau akan menghilang selamanya, bahkan bagi dirimu sendiri. Pedang kematian sedang bersiap-siap di atasmu, seperti halnya ia bersiap-siap untuk kita semua. Karena itu, selagi masih ada waktu, kembalikanlah kesadaranmu. Tinggalkan neraka ini dan kembalilah kepadaku. Pilihlah kebahagiaan, bukan kesedihan, dan buatlah musuh-musuhmu menangis. Majnun mendengarkan dalam diam saat ayahnya yang tua itu membuka hatinya dan mengeluarkan kesedihan serta harapannya. Setelah ayahnya selesai berbicara, ia memberikan jawabannya. Ayah adalah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Arab dan ayah juga adalah penguasa dari semua yang terlihat. Dan ayah adalah ayahku yang kucintai dengan sepenuh hati dan kuhormati. Ayah memberikanku kehidupan, semoga ayah takkan kehilangan hidup ayah dan semoga aku takkan kehilangan ayah. Ayah, aku berlutut di hadapan ayah sebagai budak ayah. Meskipun demikian, ayah memintaku untuk melakukan hal yang tak mungkin. Karena aku tak memilih jalan yang telah kuinjak, aku telah dilemparkan ke jalan itu. Aku dirantai dan dibatasi oleh belenggu yang terbuat dari besi. Namun bukan aku yang meletakkannya di sini. Jika aku adalah budak cinta, maka hal itu terjadi karena takdir telah menetapkan demikian. Ikatan takdir tak dapat dilepaskan begitu saja. Aku tak bisa melepaskan belenggu ini. Aku tak bisa melepaskan diriku kecuali takdir melepaskanku terlebih dahulu. Apakah bulan bersinar karena keinginannya sendiri? Apakah air laut pasang karena kehendaknya sendiri? Carilah kosmos dan periksalah setiap makhluk hidup, dari semut ke gajah, dan ayah tak akan menemukan satupun makhluk yang tidak diatur oleh perintah dan ketetapan takdir. Ada sebuah batu di dasar hatiku, siapakah yang dapat memindahkannya? Bukan aku. Ada api yang menyala di dalam jiwaku, siapa yang dapat memadamkannya? Bukan aku. Aku menanggung beban yang telah diletakkan di bahuku oleh takdir, dan bahkan jika aku mencoba sejak sekarang hingga hari kiamat tiba, aku tetap takkan sanggup melepaskan beban itu. Ayah bertanya mengapa aku tak bisa tertawa. Aku sang penderita. Air mata kesedihan yang menjadikanku si penderita, bukan air mata kebahagiaan. Apakah mungkin seorang ibu tertawa saat menguburkan jenazah anaknya? Apakah pantas bagi seorang di posisiku untuk tertawa? Apakah ayah belum mendengar dongeng tentang ayam hutan dengan semut? Baiklah, akan kuceritakan. Seekor ayam hutan sedang mencari makan ketika menemui seekor semut. Si ayam hutan menangkap salah satu kaki semut itu dengan paruhnya dan hampir saja menelannya ketika si semut itu menjerit, "Hei ayam hutan, jika kau pikir kau pintar, biarkan aku melihatmu tertawa, karena tertawa adalah satu-satunya hal yang tak bisa kau lakukan dengan baik." Si ayam hutan itu adalah hewan yang sangat bangga dengan dirinya, dan untuk menunjukkan kepada si semut yang berani betapa hebatnya ia saat tertawa, ia membuka paruhnya lebar-lebar dan mulai terbahak-bahak. Pada saat itu, si semut lari dan menyelamatkan diri, meninggalkan si ayam hutan yang bodoh itu sendirian tanpa makanan. Dan begitulah ayah, jika seseorang tertawa saat situasi tidak menuntutnya untuk bergembira, maka ia tak ubahnya si ayam hutan. Ia akan hidup dengan penyesalan karena tertawa terlalu dini. Aku juga tak memiliki alasan untuk tertawa, kata Majnun. Bahkan keledai yang sekarat tak akan menurunkan muatannya hingga kematian benar-benar merenggutnya. Lalu mengapa ia harus takut pada kematian?
Ayah memang telah memperingatkanku, namun pecinta macam apa yang menganggap ancaman kematian secara serius? Seorang pria yang termakan habis oleh cinta takkan gentar menghadapi kematian. Seorang pria yang mencari kekasihnya takkan takut menghadapi dunia dan juga perangkapnya. Mana pedang yang sedang bersiap-siap di atasku? Biarkan ia menghujamku. Laila adalah satu-satunya rembulan dalam duniaku. Karena takdir telah mengirimkan awan hitam untuk menyembunyikannya, maka biarkan bumi menelanku. Jika jiwaku telah terjatuh karena dirinya, maka jadilah seperti itu. Setidaknya kejatuhanku terasa bagaikan surga. Biarkanlah aku seperti ini, kumohon. Semangatku telah hancur dan jiwaku telah hilang selamanya. Apa yang ayah inginkan dariku? Mendengar hal itu, hati pria tua itu melemah dan ia mulai terisak. Ia menggandeng tangan putranya secara perlahan dan membawanya pulang ke rumah. Di sana, teman-teman serta sanak saudaranya berkumpul, memutuskan untuk membantunya sebisa mereka. Namun bagi Majnun, mereka semua adalah orang asing. Kehidupan di rumah tak tertahankan. Majnun membuat suram kehidupan semua orang dengan kesedihannya, dan siapapun yang mengunjunginya pergi meninggalkannya dengan berlinang air mata kesedihan dan frustasi melihat keadaannya yang begitu buruk. Pada awalnya, teman-temannya mampu menenteramkannya dengan mengingat-ingat kenangan indah saat mereka masih anak-anak. Namun tak berapa lama kemudian, ia merasa tak nyaman dengan keberadaan teman-temannya. Oleh karena itu, di suatu pagi, Majnun merobek-robek selubung cinta dan perlindungan yang telah dibuat oleh keluarga serta teman-temannya, lalu mengambil beberapa barang miliknya kemudian melarikan diri ke Gunung Najd. Sementara itu, janji yang telah dibuat oleh kuncup-kuncup bunga benar-benar ditepati oleh sekumpulan bunga, karena Laila tumbuh semakin cantik seiring dengan berjalannya waktu. Satu tatapan dari matanya sudah cukup untuk membuat 100 raja berlutut di hadapannya. Satu senyuman dari bibirnya yang bak merah delima sudah cukup untuk mengalahkan sepasukan tentara, andai saja ia menginginkan demikian. Kecantikannya dikagumi semua orang dan tak ada yang tak jatuh ke dalam perangkapnya. Matanya menggiring tawanan demi tawanan. Setiap tawanan itu terikat oleh helaian rambutnya yang indah. Siapapun yang menatap wajahnya yang indah bagaikan bunga pasti akan jatuh cinta kepadanya. Ia akan merasa lapar untuk melihat bibir merahnya serta mendambakan kecupannya yang semanis madu. Meskipun begitu, matanya menolak untuk bermurah hati kepada mereka. Saat terpejam, kedua mata itu seolah berkata, "Hanya Allah yang dapat mengabulkan permintaanmu dan aku tak akan memberikanmu apa-apa." Ratusan hati telah jatuh dalam perangkap kecantikannya. Begitu dahsyatnya mantra yang dimilikinya. Walaupun sihirnya bekerja kepada pria-pria itu, namun ia tak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Ia memang tampak bersemi di permukaan, namun jauh di dalam hatinya ia mengeluarkan air mata darah. Sedari matahari terbit hingga terbenam, ia terus mencoba mencari kekasihnya Majnun secara rahasia. Lalu di tengah malam, saat semua orang tidur terlelap, ia akan memanggil-manggil nama kekasihnya dalam desahan. Air mata tak pernah berhenti mengalir di pipinya. Ia hanya tertawa untuk menyembunyikan kesedihannya. Sejak perpisahan mereka, api hasrat telah terbakar di dalam hati sepasang kekasih itu. Namun Laila menyembunyikan nyala api itu dan tak membiarkannya mengeluarkan asap. Ketika seseorang sedang sekarat, sang dokter biasanya memegang sebuah cermin di mulut si pasien untuk mengetahui apakah ia masih bernapas, dan Laila juga memiliki cermin itu. Namun cermin itu adalah jiwanya sendiri yang selalu menanyakan keberadaan kekasihnya, Majnun. Tak ada seorang pun yang dapat ia percayai. Jadi setiap malam ia hanya menceritakan pikiran-pikiran terdalam serta rahasianya kepada bayangannya sendiri. Di satu sisi terdapat lautan air mata, namun di sisi lain terdapat api cinta yang membara untuk kekasihnya. Laila berdiri di antara mereka seperti pari, roh yang melayang-layang di antara api dan air. Meskipun kesedihan telah menggerogoti jiwanya, ia menyembunyikan kesedihannya dan tak bersedia menceritakannya kepada siapapun. Kadangkala, ketika semua orang sedang tertidur, cahaya rembulan membawanya ke pintu masuk tendanya. Di sana, ia akan berdiri terpaku menatap jalan, menanti. Namun siapakah yang ia nantikan? Apakah ia menanti datangnya seseorang yang membawakan pesan untuknya dari kekasihnya? Apakah ia berharap datangnya seseorang pemberi selamat untuk
menyampaikan salam dari jauh. Apapun yang ditunggunya tidak kunjung tiba juga. Lalu ia membayangkan udara malam itu sebagai sang penyampai pesan yang membawa desahan kekasihnya dari pegunungan Najd. Sementara itu, setiap awan mendung ia bayangkan sebagai sang pemberi selamat yang menyampaikan salam hangat dan kekasihnya seperti air mata yang menetes dari surga. Satu-satunya hal yang sampai kepadanya adalah sajak-sajak kekasihnya. Sajak-sajak itu diucapkan oleh orang-orang yang lalu lalang. Bahkan bocah-bocah miskin di pasar pun dapat mendengarkan sajak-sajak itu. Entah Majnun mengetahuinya atau tidak, namun suara hatinya telah didengar oleh sang kekasih, dan karenanya Laila merasa sangat bahagia. Kecantikan Laila bukanlah satu-satunya pemberian Allah, karena ia juga memiliki bakat dalam hal sajak. Ia menyimpan sajak-sajak Majnun dalam pikirannya begitu ia mendengarnya, lalu ia menyusun kata-kata indah sebagai balasannya. Ia menuliskannya dalam secarik perkamen dan menuliskan pesan-pesan kecil seperti, bunga melati yang sedang mekar mengirimkan lagu ini kepada pohon cemara sebelum memberikannya kepada angin tatkala tak ada seorang pun melihatnya. Kadangkala perkamen-perkamen berisikan sajak-sajak ini ditemukan oleh seseorang yang kemudian menebak-nebak arti tersembunyi dari sajak-sajak itu. Mereka tahu kepada siapa ditujukan sajak-sajak itu, langsung membawanya kepada Majnun. Sebagai ucapan terima kasih kepada sang penemu, Majnun menciptakan sebuah sajak untuk mereka yang sudah pasti akan sampai ke tangan Laila. Begitu banyak pesan yang saling mereka kirimkan dan terima dengan cara seperti ini. Metode ini memperkenankan mereka untuk menjembatani jurang perpisahan dengan saling memberikan cinta dan harapan. Dan mereka-mereka yang mendengar sepasang kekasih ini bertemu melalui sajak pasti terkagum-kagum. Begitu miripnya mereka berdua dalam nada dan ekspresi, sehingga terdengar seperti lantunan lagu. Karena suara sepasang kekasih ini adalah suara cinta, dan cinta itu cukup kuat untuk dapat mematahkan mantra apapun juga. Di taman, pepohonan tertutup oleh bunga-bunga yang bermekaran, sementara mawar-mawar kuning dan tulip-tulip merah bergerak-gerak bagaikan bendera ditiup angin. Mawar bersemak menunjukkan duri-durinya ke angkasa, bersiap untuk perang, sementara bunga lili air sedang beristirahat dari segala keributan, menjatuhkan tamengnya pada danau yang sejernih kristal. Mawar liar menyirami daun-daunnya di air mancur, sementara bunga iris menaikkan tombaknya dengan penuh percaya diri. Dan pada cabang pohon teratas, di atas burung perkutut, duduklah burung bulbul, bersenandung lagu cinta. Laila datang ke taman itu bersama teman-temannya untuk menikmati nyanyian burung-burung dan juga untuk bermain-main di antara bunga-bunga, bagaikan gadis-gadis cantik yang menikmati keindahan Taman Firdaus. Apakah memang keinginannya untuk beristirahat sejenak pada bayangan mawar merah setelah permainannya dengan teman-temannya usai? Apakah memang keinginan untuk membuat rerumputan menjadi semakin gelap karena tertutup bayangannya? Ataukah ia hanya ingin menikmati waktu dengan ditemani oleh bunga bakung dan tulip? Tidak, ia tidak menginginkan semua ini. Ia hanya ingin setelah permainan usai untuk duduk dan berkeluh kesah seperti mereka-mereka yang hatinya terluka oleh cinta. Ia ingin berbicara dengan si burung bulbul, cerita kepadanya tentang rahasia serta pikiran terdalamnya. Dan mungkin saja angin akan menyampaikan salam dari satu-satunya orang yang ia cintai dan tangisi. Tentu saja tak seorang pun dari teman-temannya mengetahui apa yang dirasakan serta dipikirkan oleh Laila selama beberapa saat mereka bermain di antara bunga mawar. Namun kemudian ketika mereka semua duduk untuk beristirahat di sudut terpencil taman, Laila terus berjalan dan memilih untuk duduk di bawah pohon yang jauh dari teman-temannya. Di sanalah ia menumpahkan segala kesedihannya. "Kekasihku tercinta," keluhnya, "apakah memang benar kita ditakdirkan untuk bersama? Betapa mulianya dirimu dan betapa bernafsunya hatimu. Betapa aku sedih setiap kali memikirkan bahwa dulu hati kita pernah bertaut, kini belati tajam memisahkan hati kita.
Andai saja kau bisa berjalan melewati gerbang dan masuk ke taman ini, maka cintaku, hati kita pasti akan kembali bersatu. Andai saja kau bisa duduk di sisiku dan menatap kedua mataku, lalu cintaku, kau pasti akan membuat semua hasrat terpendamku terkabulkan. Tapi mungkin kau telah menderita terlalu banyak karenaku sehingga kau takkan lagi mengharapkan cintaku atau bahkan menikmati indahnya taman ini. Tiba-tiba saja sebuah suara membuyarkan impiannya. Seseorang berjalan melewati taman itu dengan mendendangkan sebuah sajak. Tentu saja sosok yang lewat itu adalah orang yang tak dikenalnya. Namun Laila sangat mengenal sajak Majnun. Si orang asing itu menyanyikan, saat taman Laila tumbuh bermekaran di musim semi, Majnun terdiam di sana menderita. Bagaimana Laila dapat tersenyum dan bersenda gurau tatkala ia menguji cinta Majnun? Ketika Laila mendengar kata-kata itu, ia mulai menangis. Tangisannya begitu keras hingga bahkan hati yang begitu tangguh pun akan merasa iba kepadanya. Laila tak tahu bahwa ia sedang diperhatikan oleh salah seorang temannya yang menyadari ketiadaannya. Ia mengikuti Laila lalu bersembunyi di balik semak-semak bunga mawar dan melihat semuanya. Mohonan Laila yang berapi-api, keterkejutannya mendengar sajak yang dinyanyikan oleh si orang asing serta tangisannya. Di siang harinya, sang teman menemui ibu Laila dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Ibu Laila mulai menangis karena tak tahan dengan penderitaan putrinya. Namun apa yang dapat dilakukannya? Tak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tetap takkan menemukan jalan keluarnya. Aku tak boleh membiarkan Laila melakukan apa yang sangat dihasratkan oleh hatinya, katanya kepada dirinya sendiri. Karena Majnun benar-benar gila dan tak boleh didekati. Jika Laila menemui bocah itu, maka ia juga akan menjadi gila. Namun jika aku tetap bersabar dengan keadaan ini, maka perpisahannya dengan bocah itu akan menghancurkannya. Dan apapun yang menghancurkan Laila, pasti akan menghancurkanku juga. Jadi begitulah kesedihan Laila menjadi beban ibunya. Meskipun Laila tak menyadarinya, Laila tetap bungkam, begitu pula ibunya. Di hari yang sama saat Laila berjalan pulang dengan kedua matanya yang sembab karena terlalu banyak menangis, ia berpapasan dengan Ibnu Salam, seorang pria muda dari suku yang dikenal dengan Banu Asad. Ibnu Salam adalah seorang pria yang sangat kaya dan terkenal. Ia dihormati oleh semua orang yang mengenalnya. Ia adalah pria yang kuat, baik, dan selalu beruntung. Bahkan teman-temannya memberikan sebutan bakhet yang artinya nasib baik kepadanya. Apakah keberuntungannya juga berlaku untuk mendapatkan Laila? Ya, begitu Ibnu Salam melihatnya saat mereka berpapasan, ia tahu bahwa ia harus memiliki gadis itu. Baginya, Laila adalah bulan purnama yang megah, sebuah ornamen yang sangat sesuai untuk menghiasi jiwanya yang sepi. Ia memutuskan untuk segera menghadap orang tua Laila untuk meminang gadis itu. Dan mengapa tidak? Bukankah ia pria yang sangat kaya raya? Bukankah ia terlahir dari keluarga terhormat? Semakin ia memikirkannya, semakin kuat keinginannya untuk memenangkan bulan purnama yang indah itu, untuk memiliki satu-satunya cahaya yang akan mengubah malam-malamnya menjadi siang dan membuat hidupnya lebih berwarna. Satu-satunya hal yang tak ia pikirkan adalah Laila. Apakah ia bersedia menyerahkan dirinya kepadanya? Selain hal yang sangat penting itu, ia telah memikirkan hal-hal lainnya secara matang. Jawaban Laila akan menjadi jembatan yang akan dilaluinya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan begitulah, sesuai dengan tradisi Arab, Ibnu Salam mengutus salah seorang kepercayaannya sebagai perantara untuk meminang Laila. Ia memerintahkan sang utusan untuk memohon kepada ayah Laila dengan segala kerendahan hati. Namun pada saat bersamaan, sang utusan harus dapat menjelaskan bahwa Ibnu Salam bersedia untuk memberikan emas yang berlimpah kepada ayah Laila jika ia menerima permohonannya. Ayah Laila menuruti kehendak Ibnu Salam. Ia menyadari betapa bodoh dirinya jika tak menerima permohonan tersebut. Meskipun ia merasa segalanya berjalan terlampau cepat, namun ia mengungkapkan bahwa tak ada alasan mengapa ia harus segera menyetujui pinangan itu jika ia bisa melakukannya esok hari. Ayah Laila tidak menerima maupun menolak tawaran itu. Ia hanya berkata agar Ibnu Salam bersedia menunggu. "Tentu saja kami akan mengabulkan permohonan Anda," katanya. "Jika Anda bersabar, saat ini putri kami sedang dalam keadaan sakit-sakitan dan lemah. Ia bagaikan sekuntum bunga rapuh yang beku oleh es.
Oleh karena itu, ia membutuhkan waktu untuk dapat kembali kuat. Lihatlah bagaimana kurus dan pucat dirinya. Izinkan ia kembali kuat dan atas izin Allah, maka kita dapat menerima pinangan ini dengan hati gembira. Apa salahnya jika ada menunggu beberapa hari lagi? Itulah kesepakatan yang terjalin antara mereka berkaitan dengan Laila, dan Ibnu Salam tak punya pilihan lain selain menerimanya dan menunggu. Sementara itu, lembah yang dipilih Majnun sebagai tempat tinggalnya terletak di sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang pangeran Bedouin, Naufal. Keberanian serta ketabahannya di medan pertempuran telah membuatnya mendapat julukan penghancur pasukan. Meskipun ia menampakkan hatinya bagaikan singa di hadapan musuhnya, namun di hadapan teman-temannya ia adalah orang yang sangat mudah iba. Suatu hari, Naufal sedang pergi berburu dengan beberapa orang pelayannya. Kali ini mereka berkelana terlampau jauh melewati gurun, karena mereka terpikat oleh kemungkinan akan menangkap antelop-antelop yang telah mereka kejar dari oase ke oase. Gitu makhluk-makhluk itu berusaha untuk melarikan diri menuju persembunyian mereka di pegunungan, Naufal dan anak buahnya mulai berhati-hati terhadap angin yang berhembus kencang dan mulai mengikuti sekawanan hewan tersebut. Ketika mereka hampir merasa putus asa karena tak akan bisa menangkap buruan, salah seorang pemburu melihat sekawanan antelop itu memasuki sebuah gua yang terletak di atas mereka. Naufal memerintahkan dua orang pelayannya untuk turun dari kuda dan dengan bersenjatakan busur, panah, dan belati. Ketika orang itu mulai berjalan menaiki bebatuan, perlahan-lahan mereka berjalan berjingkat-jingkat menuju gua tersebut. Mereka yakin bahwa dalam beberapa menit saja antelop-antelop yang terperangkap itu akan menjadi milik mereka. Namun ketika tiba di jalan masuk menuju gua itu, sebuah pemandangan aneh menghentikan langkah mereka. Sekawanan antelop itu memang berada di dalam gua. Mereka semua berkerumun di dalam gua yang tak terlalu gelap. Mata-mata mereka terbuka lebar karena ketakutan dan panggul mereka gemetaran. Tapi sekawanan antelop ini tidak sendirian. Ada sesosok makhluk yang meringkuk di belakang mereka. Naufal belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Sosok itu tak mengenakan pakaian. Pada tubuhnya yang kurus terdapat begitu banyak luka sobekan karena terkena duri. Rambutnya kotor dan kusut terurai hingga bahunya. Apakah sosok ini hewan ataukah manusia? Apakah ia iblis dari dunia bawah yang datang untuk menghantui dunia? Ataukah ia sesosok jin yang menyamar menjadi manusia? Naufal baru saja akan meraih belatinya ketika ia mendengar sosok itu mulai terisak-isak. Naufal menoleh ke arah teman-temannya dan berbisik, "Apakah kalian tahu siapa makhluk malang ini?" "Saya pernah mendengar tentangnya," kata salah seorang pelayan. Ia melangkah maju dan melanjutkan ucapannya. Ia adalah seorang pria muda yang telah dibuat gila oleh cinta, telah meninggalkan kehidupan dan kini hidup di gurun ini. Di sepanjang siang dan malam yang dilakukannya hanyalah menciptakan soneta dan ode untuk kekasihnya. Setiap awan melintas, ia berpikir bahwa awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Setiap angin berhembus, ia membayangkan angin itu membawa aroma wangi kekasihnya. Karena itulah ia menyanyikan lagu-lagu cinta, berharap bahwa angin dan awan akan membawa ucapannya kepada kekasihnya. "Dan ia tinggal di gua ini sendirian?" tanya Naufal dengan keheranan. "Kadangkala ada yang datang mengunjunginya," sahut sang pelayan. "Bahkan ada beberapa orang yang rela datang dari kejauhan dan menderita hanya demi bertemu dengannya. Mereka membawakannya makanan dan minuman, kadang mereka juga memberinya anggur. Meskipun begitu, ia tak banyak makan dan minum, hanya cukup untuk membuatnya tetap hidup. Dan jika para tamunya memaksanya untuk meminum anggur, ia hanya melakukannya untuk menghormati kekasihnya. Apapun yang ia lakukan dan katakan hanyalah untuk kekasihnya." Naufal mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasa simpatinya untuk Majnun bertambah hanya dengan hitungan menit. Keinginannya untuk berburu hilang sudah. "Pria malang yang bingung ini membutuhkan pertolongan," bisik Naufal. "Dan kupikir akan menjadi hal yang baik dan terhormat jika aku membantunya untuk meraih hasrat hatinya." Naufal menyuruh pelayannya untuk mengangkat Majnun dan membawanya ke tempat para anak buahnya menantinya di sana. Sana, ia memerintahkan anak buahnya untuk membangun perkemahan dan menyiapkan makanan yang diambil dari oase terdekat. Sudah saatnya untuk makan malam dan Majnun adalah tamunya. Pangeran Naufal memang pria yang baik dan ramah, namun kali ini usahanya tampak sia-sia saja.
Betapapun usahanya untuk membuat sang tamu ceria dan makan, sang pertapa yang malang itu bahkan tak mau melihat makanan yang telah disediakan untuknya, apalagi memakannya. Naufal tertawa dan melontarkan lelucon-lelucon, namun semakin ceria dirinya, semakin bingung Majnun dengan keberadaan dirinya. Di mana ia dan untuk apa ia berada di sana? Naufal berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya dengan gurauan-gurauan, namun Majnun tak menyahut. Dengan setiap ucapan yang bernada penuh kecemasan dari Naufal, Majnun justru semakin jauh bersembunyi dalam tempurungnya. Merasa lelah karena tak mendapatkan reaksi apapun dari Majnun, Naufal memutuskan untuk mengucapkan satu kata yang sebelumnya telah diungkapkannya oleh salah seorang pelayannya. Satu kata yang ia tahu akan memengaruhi Majnun, yaitu kata Laila. Ketika mendengar nama kekasihnya disebutkan, mata Majnun membeliak dan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. "Laila," gumamnya dengan penuh kasih. "Kekasihku Laila." Lalu dengan terhuyung-huyung ia mengambil sepotong daging untuk dimakan dan meminum seteguk anggur. Naufal telah memecahkan teka-teki itu. Yang harus dilakukannya hanyalah berbicara mengenai Laila, memuji kecantikan, sifat serta kebaikannya, dan pastilah Majnun akan menanggapinya. Dan memang benar demikianlah yang terjadi. Sementara sang pangeran Bedouin merangkai karangan bunga mawar dengan kata-kata pujiannya, Majnun menambahkan dengan sajaknya yang ibarat gemerlap mutiara. Dan walaupun sajaknya diciptakan tanpa adanya persiapan, tetap saja sajak itu terdengar semanis madu dan berkilauan bagaikan emas. Fal mendengarkan dengan takjub dan kagum. Tamunya memang seseorang pria liar, namun tak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seorang penyair hebat, ahli berkata-kata yang tak ada tandingannya. Malam itu Naufal telah mengambil keputusan. Ia akan memulihkan hati remuk pria malang itu, serpihan demi serpihan, berapapun lamanya waktu yang dibutuhkannya. Kepada tamunya ia berkata, "Temanku, engkau bagaikan ngengat yang berterbangan di malam hari, berharap menemukan cahaya lilin. Tapi janganlah kau menjadi lilin itu yang mengeluarkan air mata hangat sementara tubuhnya habis dimakan kesedihan. Mengapa kau menyerah? Mengapa kau memutuskan semua harapan? Aku memiliki kekayaan dan juga kekuatan. Percayalah padaku dan aku akan membantumu mendapatkan apa yang telah digariskan oleh takdir untukmu. Laila akan menjadi milikmu. Aku berjanji dengan sepenuh hati. Bahkan jika ia menjadi seekor burung dan terbang ke angkasa raya tanpa batas, atau menjadi percikan api di dalam batu yang terletak di dalam perut bumi, aku tetap akan mencarinya dan membawanya kepadamu. Aku tak akan beristirahat hingga aku dapat menyatukan kalian dalam ikatan pernikahan." Majnun menjatuhkan dirinya di kaki Naufal dan mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah karena telah mengirimkan seorang dermawan yang berhati mulia. Namun ada sedikit keraguan dalam benaknya ketika ia berkata, "Ucapan Anda menggetarkan hati saya dan memberikan saya harapan. Tapi bagaimana saya tahu kalau semua itu bukan hanya sekedar ucapan belaka? Bagaimana saya bisa merasa yakin bahwa Anda akan melakukan apa yang telah Anda ucapkan, atau bahwa Anda memang berniat melakukan apa yang telah Anda ucapkan? Harus saya sampaikan kepada Anda bahwa orang tua Laila tak akan membiarkan putrinya menikah dengan pria seperti saya, dengan seseorang yang kesehatan jiwanya dipertanyakan. Apa Anda serius dengan ucapan Anda? Pasti begitu," kata mereka. "Apakah kita harus melepaskan bunga indah yang rapuh ini dan membiarkannya dibawa terbang oleh angin puyuh? Apakah kita akan membiarkan seorang gila bermain-main dengan cahaya rembulan? Apakah kita akan menyerahkan putri kita kepada iblis? Tidak akan pernah." Ya, itulah yang akan mereka katakan. "Anda tidak mengenal mereka sebaik saya." Telah banyak orang yang mencoba membantu saya di masa lampau, namun semuanya sia-sia saja. Seberapa kerasnya pun usaha mereka, tetap saja mereka tak dapat membuat takdirku yang gelap menjadi terang kembali. Tak akan ada yang dapat menggoyahkan ayah serta ibunya, bahkan emas dan perak yang berlimpah, kebun dan hewan ternak yang banyak sekalipun tak akan dapat mengubah pikiran mereka. Sekarang Anda mengerti bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Hanya keajaiban saja yang dapat membantu saya. Katakan pada saya, apakah Anda sang pembuat keajaiban? Sepertinya bukan. Lagi pula menurut saya, tak lama lagi Anda akan merasa lelah dengan usaha Anda dan akan menghentikan semuanya di tengah jalan.
Tapi saya berharap tidak demikian. Saya berdoa agar usaha Anda berhasil, dan jika memang Anda berhasil, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Tapi jika janji yang Anda buat hanyalah ucapan semata, dan apabila yang Anda tawarkan kepada saya hanyalah khayalan belaka, maka sebaiknya Anda mengatakan sejujurnya sekarang juga. Ucapan jujur sang pria muda itu membuat kekaguman Naufal kepadanya semakin meningkat. "Apakah kau benar-benar meragukan ucapanku?" tanya Naufal. "Kalau begitu, marilah kita membuat perjanjian. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bersumpah bahwa aku akan bertarung bagaikan singa untukmu dan kebaikanmu, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sekalipun. Aku bersumpah bahwa aku tak akan tidur maupun makan hingga kau mendapatkan apa yang dihasratkan oleh hatimu. Tapi kau juga harus berjanji kepadaku. Kau harus berjanji bahwa kau akan bersabar dan dapat menahan nafsumu. Kau harus melepaskan gaya hidupmu, jinakkan hatimu yang liar dan letakkan di tanganmu barang sejenak saja. Marilah kita saling sepakat. Kau harus memadamkan api yang menyala di hatimu, karena aku akan membuka gerbang besi menuju hartamu yang sangat berharga. Apakah syarat-syarat ini dapat kau terima?" Majnun menyetujuinya, dan dengan demikian, sebagai balasan atas bantuan temannya, ia mulai meredakan badai yang telah lama bergemuruh di hatinya. Secara perlahan, untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, kedamaian mulai merasuki jiwanya dan luka yang diakibatkan oleh belati tajam kegilaannya mulai sembuh. Bak bocah kecil yang tak bersalah, ia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Naufal, karena ketenangan telah kembali ke dalam jiwanya. Sebuah perubahan hadir dalam hidupnya. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan gua persembunyiannya dan mengikuti Naufal kembali ke perkemahannya di tepi kota. Di bawah perlindungan sang dermawan, Majnun tak lagi pantas disebut sebagai Majnun. Dalam beberapa hari, kegilaannya telah hilang dan ia telah kembali menjadi Qais, seorang pria terhormat yang kuat dan berwajah tampan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia mandi, lalu dikenakannya sorban dan jubah yang telah disiapkan oleh Naufal. Selera makannya telah kembali dan ia menikmati makanan dan minuman dengan penuh semangat dengan ditemani teman-temannya, sambil membawakan lagu-lagu kepada mereka dan tak lagi kepada awan dan angin. Kedua pipinya mulai kembali berwarna, tubuhnya yang dulu bungkuk kini tampak tinggi dan gagah seperti anak pohon yang kuat. Kelopak bunga yang dulu hancur oleh badai kini mulai merekah kembali. Sejak ia kembali ke dunia nyata, pandangan Majnun tentang dunia dan alam pun berubah. Ia tak lagi mengabaikan halaman demi halaman buku ciptaan Allah yang dibuka olehnya setiap hari di hadapannya. Keindahan pagi hari memberikan keceriaannya baginya, seolah ia baru melihat keajaiban matahari terbit untuk pertama kalinya. Senyumnya yang merekah sesuai dengan tawa jenaka sang matahari di siang hari, dan suaranya berpadu dengan burung-burung saat ia bernyanyi. Semua orang terkejut dan juga senang melihat Majnun telah kembali ke dunia nyata lagi. Jika Majnun merasa bahagia, Naufal bahkan merasa lebih bahagia karena ialah yang membuat keajaiban itu. Ia bagaikan mendung di musim semi yang meneteskan percikan air di bumi yang kering. Setiap hari ia membawakan hadiah untuk temannya yang sedang berusaha untuk menyembuhkan diri. Tak ada hadiah yang terlalu mahal atau berlebihan baginya. Ia menjaga agar Majnun terus berada di sisinya setiap waktu, menolak untuk berpisah darinya bahkan hanya untuk 1 jam saja. Naufal ataupun Majnun tak pernah mengenal hubungan persahabatan yang begitu dekat. Namun saat hari berganti minggu, lalu minggu menjadi bulan, awan hitam mulai berkumpul di langit. Hari itu seperti hari biasanya, Majnun dan Naufal sedang duduk bersama, bersantai dan bersenang-senang. Percakapan ringan terlontar dari bibir mereka. Tiba-tiba senyum Majnun mendadak pudar dan wajahnya tertutup awan hitam. Air mata membasahi matanya dan ia mulai mendengarkan sajaknya. "Kesedihan di hatiku tak membuatmu tergerak. Kau tak merasakan sakitku saat ku menangis. Begitu banyak janji yang kau buat, tak satu pun yang kau tepati. Kau bersumpah akan memuaskan hasratku. Sedari awal kau keras kepala, berkeinginan untuk memadamkan nyala api cinta yang membara, dan dengan kata-kata kosong kau mengoyak hatiku." Naufal duduk dalam diam dan sedih, bertanya-tanya bagaimana mungkin rasa pahit itu tak terdeteksi dalam cangkir persahabatan mereka.
Apa yang harus dikatakannya? Bagaimana ia bisa menanggapinya? Ia tak menyiapkan senjata apapun untuk serangan ini. Tak ada kata-kata yang pantas untuk dapat memukul mundur serangan tiba-tiba ini. Yang dapat ia lakukan hanyalah menurunkan pandangannya untuk menutupi kesedihan yang dirasakannya. Sangatlah jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi selama beberapa bulan itu tidak dapat memadamkan hasrat Majnun kepada Laila. Api itu justru menyala semakin besar. Majnun tidak peduli seberapa beratnya tugas itu. Apapun resiko ataupun bahaya yang harus dihadapi, Naufal telah berjanji dan kini ia terikat oleh janji itu. Ia harus memenuhi janjinya. Dengan getir, Majnun melanjutkan ucapannya. Betapa mudah kau membuat janji-janji itu dan kini kau bungkam. Apakah kau akan tetap duduk di sana dan melihat hatiku hancur sementara kau tak berbuat apa-apa? Kesabaranku telah habis, akal sehatku pun demikian. Jika kau tak membantuku, aku akan mati, atau mungkin aku harus meminta pertolongan dari teman-teman yang lebih baik. Aku dulu lemah tanpa teman, hancur dan haus akan air kehidupan, dan kau berjanji akan mengubah segalanya. Namun demikian kau tak berbuat apapun kecuali melanggar janjimu. Pria macam apa kau ini? Apakah Allah tidak meminta umatnya untuk memberikan makanan kepada mereka-mereka yang sedang kelaparan, untuk memberikan minuman kepada mereka yang sekarat karena dahaga? Penuhi janjimu, jika tidak pria gila ini akan kembali ke gurun tempat kau menemukannya. Persatukan aku dengan Laila atau aku akan mengakhiri hidupku yang hancur ini. Kata-kata Majnun bagaikan panah berapi dan hati Naufal bagaikan lilin. Naufal menyadari bahwa ia harus segera beraksi. Segera saja ia mengganti jubahnya dengan pakaian perang dan tak lupa membawa pedangnya. Ia mulai berangkat tanpa penundaan lagi. Dalam waktu 1 jam, 100 orang berkuda yang seluruhnya telah dibekali oleh keahlian bertarung dikumpulkan di bawah bendera Naufal. Naufal menunggang kudanya di depan, rambutnya tergerai dan dikibaskan oleh angin bagaikan surai singa, dan Majnun berada di sisinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di daerah pinggiran perkemahan suku Laila. Naufal memerintahkan anak buahnya untuk turun dari kuda mereka dan menyiapkan perkemahan. Lalu ia mengirimkan bentara kepada kepala suku Laila dengan pesan sebagai berikut. Aku Naufal, dengan ini menyatakan keinginanku untuk berperang denganmu. Pasukanku telah berkumpul dan kami telah siap untuk melawanmu hingga tetes terakhir. Sampai kemenangan berhasil kami raih. Hanya ada satu jalan keluar bagimu, yaitu kau harus membawa Laila kepadaku. Dan jika kau menolak untuk menurutinya, maka pedangkulah yang akan memutuskannya untuk kita. Kutetapkan bahwa aku akan menyerahkan Laila kepada seorang pria yang sangat mencintainya. Satu-satunya pria yang pantas untuknya, itulah permintaanku. Tak lama kemudian, sang bentara itu kembali dengan membawa balasan sebagai berikut. Kami sudah menerima pesan kalian sebagaimana seharusnya. Tanggapan kami tentang permasalahannya adalah sebagai berikut. Laila bukanlah mainan yang harus dimiliki secara paksa oleh siapapun yang menginginkannya. Seberapapun indahnya sang rembulan, tetap saja ia tak dapat dimiliki oleh siapapun yang jatuh cinta kepadanya. Apakah kau akan mencuri apa yang bukan menjadi hakmu? Apakah kau akan berperang demi sesuatu yang tak sepatutnya kau miliki? Apakah kau berani meminta sesuatu yang tak mungkin, lalu mengancam kami dengan kematian saat kami tak bersedia menyerahkannya kepadamu? Kau iblis dari neraka, maka lawanlah kami jika memang itu kehendakmu, dan hadapkan kami ke pedangmu jika memang kau mampu. Kemarahan Naufal memuncak. Ia lalu mengirimkan pesan kedua. Kalian manusia-manusia menyedihkan yang bodoh, apakah kau buta? Tidakkah kau lihat betapa kuatnya kami dan betapa tajamnya pedang-pedang kami? Apakah kalian berpikir bahwa kalian benar-benar mampu melawan kami? Dapatkah beberapa orang dengan peralatan usang melawan sepasukan orang bersenjatakan besi yang disulut oleh kemarahan? Ayolah, gunakan akal sehatmu selagi bisa. Lakukan apa yang kami minta dan selamatkan diri kalian. Jika tidak, maka bencana akan membanjiri kalian. Namun lagi-lagi sang bentara kembali dengan surat penolakan yang berisikan cacian dan cemooh. Kemarahan Naufal sudah tak tertahankan lagi. Sambil menarik pedang dari sarungnya, ia memberikan pertanda kepada pasukannya untuk bergerak maju. Dengan pedang-pedang yang berkilauan di bawah sinar mentari dan genggaman tangan yang terkepal di udara, pasukan Naufal melaju menuju perkemahan Laila bagaikan sekawanan burung hering yang kelaparan.
Terdengar bunyi dentingan baja dengan baja, ringkikan kuda, jeritan, teriakan serta tangisan mereka-mereka yang terluka. Terlihat tikaman pedang ke dada, tombak ke paha, dan kapak ke kepala. Terdengar isak tangis para wanita dan anak-anak yang berkumpul di dalam tenda. Tubuh-tubuh yang terluka, dari kepala yang terlepas dari tubuh, serpihan-serpihan daging yang berjatuhan di kaki, darah-darah yang mengalir bagaikan sungai, membuat tanah berubah warna menjadi merah, ungu dan hitam. Dan di mana-mana terlihat kematian yang mengenaskan. Hanya Majnunlah satu-satunya orang yang tak ikut berperang. Bukankah pembunuhan besar-besaran ini terjadi karena dirinya? Meskipun begitu, ia hanya berdiri di satu sisi, ia masih berada di dalam sarung, dan melihat kejadian itu tanpa daya. Tidak mampuannya berbuat apa-apa bukanlah karena ia seorang pengecut yang ketakutan, tapi jauh lebih buruk dari itu. Ia tak dapat bergerak karena ia berada di tengah-tengah perkemahan. Ia merasakan penderitaan kedua belah pihak, setiap hunusan pedang, setiap tusukan belati, entah dari teman ataupun lawan, bagaikan menamparnya. Dengan meninggalkan senjatanya, ia melemparkan dirinya ke tengah medan pertempuran, berdoa kepada Allah dan memohon dengan sangat agar para pejuang itu meletakkan senjata-senjata mereka dan mengibarkan bendera perdamaian. Namun hanya ada beberapa orang yang dapat mendengarnya, dan mereka-mereka yang memang mendengarnya tak mau mendengarkan. Adalah sebuah keajaiban bahwa ia tidak terbunuh saat itu. Majnun tahu bahwa seharusnya ia bersama Naufal. Ia tahu betul bahwa Naufal bertempur demi dirinya. Oleh karena itu, ia harus mendoakan kemenangan sahabatnya yang dermawan itu. Namun, semakin seru pertempuran itu, pikirannya pun semakin kacau. Bukankah ia telah seringkali mengatakan bahwa ia bersedia mati untuk Laila? Meskipun begitu, para anggota suku Laila mati terbunuh di hadapannya demi dirinya. Oleh siapa lagi jika bukan Naufal dan anak buahnya, teman-teman Majnun sendiri? Rasa malu memasuki pikirannya. Apakah Naufal dan para anak buahnya benar-benar teman-temannya? Tapi bukankah mereka juga musuh dari temannya? Sementara pertempuran terjadi di sekitarnya, pertempuran lainnya sedang berlangsung di dalam jiwanya, sama kejamnya dengan yang berlangsung di hadapannya. Andai saja rasa malunya tidak melumpuhkannya, maka ia pasti telah mengangkat pedangnya untuk membela kaumnya dan melawan pasukan Naufal. Namun hal itu pasti akan membuat citranya menjadi buruk di mata suku Laila. Ia dapat membayangkan tawa serta ejekan dari para musuhnya, merasa mendapat hiburan saat melihat Majnun menyerang pasukan yang berniat membantunya dari belakang. Baginya, jika memang takdir menetapkan demikian, maka dengan senang hati ia akan menembakkan anak panahnya ke arah mereka-mereka yang menyerang suku Laila. Hatinya berpihak kepada pasukan dari suku kekasihnya, dan saat itu pun ia berdoa untuk kemenangan suku Laila. Akhirnya perasaan itu menjadi terlalu kuat untuk dapat ditahannya. Setiap kali musuh yang berkuda melangkah semakin maju atau melemparkan anak buah Naufal dari sadel kuda, ia akan bersorak. Setiap anak buah Naufal berhasil melumpuhkan musuh, ia akan meraung dengan cemas. Pada akhirnya, salah seorang anak buah Naufal melihat bagaimana anehnya tingkah laku Majnun, menoleh kepadanya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi kepadamu, Tuan? Mengapa Anda hanya bisa menikmati berlangsungnya pertempuran ini dari kejauhan? Dan mengapa Anda justru merasa gembira saat pasukan musuh bergerak semakin mendekat? Apakah Anda lupa bahwa kami semua berada di sini karena Anda? Apakah Anda tidak menyadari bahwa kami semua mempertaruhkan nyawa kami demi Anda?" "Jika mereka memang benar-benar musuhku," sahut Majnun, "maka aku pasti dapat melawan mereka. Tapi kenyataannya mereka bukan musuhku. Orang-orang itu adalah temanku. Sejujurnya aku katakan, tempatku bukan di sini. Jantung kekasihku berdetak untuk pihak musuh, dan dimanapun jantungnya berada, maka di sanalah tempatku. Aku ingin mati demi dirinya. Bukanlah kehendakku untuk membunuh orang lain. Bagaimana mungkin aku bisa membela pihakmu jika telah kuberikan jiwaku kepadanya?" Sementara itu, Naufal hampir memenangkan pertempuran. Orang gila yang baru terlepas dari ikatan rantai, ia menyerang musuh dengan membabi buta, menebaskan pedangnya ke setiap pria yang dilaluinya. Ia dimabukkan oleh aroma kemenangan. Namun hingga matahari terbenam, pertempuran itu masih tetap seperti adanya. Belum dapat ditentukan pihak mana yang akan memenangkannya.
Saat malam mulai menutupkan selubung hitamnya dan kegelapan mulai menelan sisa-sisa cahaya, para pejuang tak dapat saling melihat satu sama lainnya di atas medan pertempuran. Naufal mengumumkan bahwa pertempuran berakhir untuk saat itu dan disepakati akan dilanjutkan keesokan harinya saat matahari terbit. Begitu banyak pria gagah berani yang tewas dan jumlah yang terluka pun jauh lebih besar daripada yang tewas. Meskipun demikian, Naufal merasa yakin bahwa ia akan dapat memenangkan pertempuran itu keesokan harinya. Ketika matahari mulai terbit, saat Naufal mulai mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka menuju medan pertempuran, salah seorang pengintainya datang ke perkemahan dengan berita bahwa pihak musuh telah diperkuat oleh pasukan dari suku-suku lainnya. Naufal memang keras kepala, tapi ia bukanlah pria bodoh. Setelah berkonsultasi dengan pasukannya, ia mengambil keputusan mereka akan mengambil satu-satunya jalan keluar yang tersisa untuk mereka. Ia lalu mengutus sang bentara untuk menyampaikan pesan ke perkemahan musuh. Cukup sudah pertumpahan darah yang tak masuk akal ini, kata pesan itu. Sudah saatnya kita saling berdamai. Apa yang kuinginkan darimu dan masih tetap kuinginkan adalah Laila. Hanya dialah yang dapat mematahkan mantra ini dan melepaskan rantai khayalan dari jiwa Majnun. Sebagai balasannya, aku bersedia membayar banyak harta yang akan diangkut oleh sejumlah unta. Pikirkanlah tawaranku, meskipun kau menolaknya, kami bersedia menyerah dan berdamai. Hanya itulah satu-satunya cara. Tak ada yang berharap bahwa suku Laila akan menerima permohonan Naufal, dan ketika sang bentara kembali dengan surat penolakan dari suku Laila, ada seorang pun dari mereka yang terkejut. Meskipun begitu, salam perdamaian mereka diterima. Tak perlu terjadi pertumpahan darah lagi. Laila dalam keadaan selamat bersama dengan kaumnya, dan Naufal beserta anak buahnya kembali ke tempat asal mereka. Majnun hanya terdiam saat berkendara di samping Naufal. Selama 1 jam mereka tak saling bicara, namun akhirnya ketika luka jiwa Majnun kembali terbuka lebar, ia tak lagi dapat menahan kata-katanya. "Beginikah caramu membantuku?" jeritnya. "Apakah ini satu-satunya cara yang kau ketahui untuk mempersatukan 2 orang yang sedang jatuh cinta? Apakah ini tujuan akhir dari sebuah kebijaksanaan bertempur dengan manusia dan senjata? Apakah ini rahasia dari kekuatanmu? Apakah dengan cara ini kau membuktikan kekuatanmu? Begitukah caramu membantu teman-temanmu? Demi Allah, aku tak pernah menginginkan kau membantuku dengan cara seperti ini. Allah tahu bahwa aku tak pernah memintamu untuk menumpahkan darah demi diriku. Dan kini kau telah berhasil menjadikan teman-temanku sebagai musuhmu. Pintu yang semula ingin ku masuki dengan damai kini telah terkunci untuk selamanya, dan kuncinya telah dibuang entah kemana. Semua karena dirimu." Majnun menyentakkan kakinya ke arah kudanya dan tanpa mengucapkan selamat tinggal, ia berlalu meninggalkan gurun menuju alam liar. Tak lama kemudian, sosoknya sudah tak tampak lagi, meninggalkan Naufal dan para anak buahnya yang menggaruk-garukkan kepala mereka dengan takjub. Beberapa hari setelah Naufal kembali ke tempat asalnya, ia membentuk sebuah tim pencarian untuk mencari sahabatnya. Bagaimanapun juga, ia menyayangi Majnun. Ia ingin menemukan sahabatnya, menenangkan dan mengatakan betapa ia menyayanginya, dan memastikannya bahwa ia tak pernah berniat untuk menyakitinya. Namun keberadaan Majnun tak dapat dilacak, seolah ia telah menghilang dari muka bumi, seolah namanya telah dihapus dari buku kehidupan. Perlahan Naufal mengambil kesimpulan yang menyakitkan bahwa ia telah kehilangan sahabatnya untuk selamanya.